Bersiap untuk membasmi Buddha. Perkataan Fang Xing membuat semua orang ketakutan, tetapi semua kultivator tahu bahwa Fang Xing sangat berani dan tak kenal takut. Jika dia begitu serius, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, gagak emas besar itu melompat lebih dulu, dengan bulu emasnya berdiri terbalik dan aura pembasmi terpancar darinya. Gagak itu berdiri bahu-membahu dengan Fang Xing dan melihat ke kejauhan. Di samping mereka, Raja Peng bersayap emas kecil, Kong Kong Er, Wang Qiong, Li Ying, tikus gunung tanpa bayangan Daozi dan yang lainnya juga membentuk formasi mereka. Li Hongyi belum pulih dari luka-lukanya, jadi dia tinggal sedikit di belakang bersama Wu Sang-er, Cuci dan yang lainnya untuk menjaga Han Ying. Kekuatan ini mungkin tidak cukup. Fang Xing melirik teman-temannya dan merasa sedikit lega, tetapi masih merasa itu belum cukup, jadi dia melepas rosario dari lehernya dan menyebarkannya ke tanah. Ledakan, 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 ledakan. Tasbih-tasbih itu berhamburan dan beterbangan ke udara, berubah wujud menjadi monster-monster besar satu demi satu. Angin monster itu menyapu ke segala arah, meliputi seluruh area. Ya dewa, apa yang terjadi? Ketika para kultivator di negeri Ibel melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bahkan Kong Kong Er dan Raja Xiaopeng tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kemunculan kelompok monster besar ini benar-benar mengejutkan mereka. Sebagai monster, mereka bisa merasakan kengerian monster besar ini secara lebih intuitif. Meskipun mereka sedikit tumpul dan kaku, jelas bahwa aura mereka kuat dan menakutkan. Mereka pasti monster besar saat mereka masih hidup. Dengan begitu banyak monster besar yang berkumpul bersama, kekuatan ini dapat dikatakan telah melampaui banyak sekte di tanah monster. Seberapa mengerikan kekuatan mereka? Titik. Mereka semua adalah monster yang ditekan di danau air hitam milik klan Huangfu. Paman ke-11ku dan aku menyelamatkan mereka dan memasuki kembali siklus reinkarnasi. Roh sejati mereka semua telah bereinkarnasi, dan kebencian mereka telah ditinggalkan di tanah klan keluarga Huangfu, berubah menjadi wilayah Ibel. Ini adalah tanda-tanda mereka, dan itu dapat dianggap sebagai tanda kembalinya mereka kepadaku. Mereka dapat menjadi klonku. Fang Xing melihat keheranan di hati para monster, jadi dia menjawab dengan cemas dan memberikan penjelasan singkat. Leluhur kecil, dengan pencapaian ini, kamu akan selalu menjadi tamu paling terhormat di negeri monster. Raut wajah Raja Burung Peng kecil bersayap emas menjadi serius, lalu dia membungkuk hormat kepada Fang Xing. Kong Kong Er juga tertawa dan berkata, Huangfu adalah musuh publik negeri Ibel. Kamu telah menyelamatkan banyak tetua Ibel. Aku dapat membantumu 10 kali lipat secara gratis. Ya dewa, sekarang aku benar-benar ingin bekerja keras untukmu. Bahkan tikus gunung tanpa bayangan Daozi pun berbicara dengan penuh semangat. Dahi, Fang Xing tidak menyangka orang-orang di negeri Ibel begitu bersemangat. Dia merasa sedikit malu dan berkata sambil tersenyum jangan bicara omong kosong. Hehe, selama kamu bisa membantuku membasmi keledai botak ini, aku tidak perlu kamu mengingat kebaikanku. Aku bisa mengingat kebaikanmu. Begitu sulit untuk dihadapi. Semua monster terkejut, menyadari bahwa Fang Xing tidak bercanda. Kuil kuno Ji Yin muncul, dan peluang agama Buddha meningkat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara nyanyian panjang dari kejauhan, dan terlihatlah cahaya kemasan. Sekelompok monster berlarian di sekitarnya. Sekelompok orang terbungkus dalam bola cahaya kemasan. Di sekeliling mereka ada para dewa dari 4 klan kuno dan yang lainnya. Di tengah, seorang putra Buddha berpakaian hitam penuh dengan energi, dan rohnya yang sebenarnya muncul seperti Buddha besar. Awan emas mengikutinya, dan bunga-bunga muncul di mana-mana. Ada banyak mayat monster yang menakutkan di sekelilingnya. Di bawah intimidasi kehendak Buddha emas ini, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghadapi mereka. Mereka hanya bisa melilit mereka seperti air pasang dan terbelah ke kedua sisi saat mereka datang. Mayat aneh itu penuh dengan roh jahat, sementara para pengikut Buddha berjubah hitam dan para arhat semuanya diselimuti cahaya Buddha. Kesakralan dan kengerian itu kontras dengan jelas pada saat ini, dan itu memberi para pembudidaya ilusi bahwa teratai murni telah tumbuh dari lumpur busuk, dan mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Biksu, kau terlambat. Adik laki-lakiku Sensiu telah memasuki kuil kuno dan melewati lebih dari 10 tingkat. Dia pasti telah melewati jalan kuno ini lebih awal darimu. Fang Xing memegang pisau pembasmi di tangannya dan berteriak keras, aura pembasminya meningkat, tetapi juga meredupkan keinginan Buddha yang suci. Rasa kagum di hati para Ibel memudar, dan mereka mendapatkan kembali keinginan mereka untuk bertarung. Mereka menjadi lebih waspada, menyadari bahwa aura Buddha yang suci dari putra Buddha telah secara halus memengaruhi pikiran mereka, seolah-olah Buddha telah mencerahkan orang yang keras kepala dan membuat orang-orang paling kejam di dunia mematuhinya. Terus terang saja, itu adalah ilusi yang kuat. Ini secara langsung memengaruhi pikiran, menyebabkan roh jahat berbalik dari lautan darah dan tidak pernah mengangkat pisau daging lagi dalam hidupnya.
Kuil kuno Ji Ying telah muncul di dunia ini, dan jalan menuju Buddha telah terbuka. Aku dan saudaraku telah berdebat selama 10 kehidupan, dan berjanji untuk mencapai kebudaan dalam kehidupan ini. Namun, kita harus menunggu kuil kuno Ji Ying dalam kehidupan ini, dan kemudian berjuang di jalan ini. Mungkinkah kesempatan ini benar-benar ditakdirkan oleh surga, dan telah ada dalam takdir sejak lama? Murid Buddha berpakaian hitam itu memandang ke arah aula utama kuil kuno dan mengangguk sedikit, tampak sangat emosional. Ya, sudah takdirnya kamu akan kalah. Apa gunanya bertarung? Sudahlah, saudaraku. Fang Xing menanggapi dengan cepat dan berkata kepada penganut Buddha berjubah hitam sambil tersenyum. Sahabat Tao Fang, tahukah kamu bahwa 10.000 tahun yang lalu, saudara muda Sensiu mempelajari agama Buddha selama 100 tahun, tetapi aku hanyalah seorang biksu yang sedang menyapu lantai. Aku tidak belajar sebanyak dia, dan aku tidak menghabiskan banyak waktu mempelajari agama Buddha seperti dia. Tetapi sekarang, 10.000 tahun kemudian, aku mengabdikan diri pada agama Buddha dan tidak tahu bagaimana cara berlatih. Tetapi bahkan jika kamu telah berlatih agama Buddha lebih awal dariku, aku juga dapat mengandalkan Dharma dan tiba lebih awal hanya dengan sebuah pikiran. Dapat dilihat bahwa jalan menuju agama Buddha dan latihan bukanlah tentang siapa yang datang lebih dulu atau siapa yang datang kemudian. Orang yang paling berhasil adalah guru. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Fang Xing berkata sambil mengerutkan kening, menatap penganut Buddha berjubah hitam itu dengan sepasang mata aneh. Murid Buddha berjubah hitam itu tidak menanggapinya dengan serius. Ia tersenyum lembut dan berkata, saya ingin mengatakan bahwa Anda telah berusaha sekuat tenaga untuk menunda kedatangan saya sehingga saudara muda Sensiu dapat memiliki lebih banyak waktu untuk melewati jalan kuno itu. Ketulusan dan kepercayaan ini patut dikagumi, tetapi sayang sekali, tidak ada gunanya. Sambil berbicara, dia mengambil langkah ringan dan berjalan lurus menuju aula utama kuil kuno. Basmi dia, atau paling tidak, biarkan dia tetap hidup. Fang Xing tidak lagi bersikap sopan. Dia melotot, meraung, dan mengayunkan pedangnya. Di belakangnya, hampir 100 monster besar meraung bersama dan menyerbu bersamanya. Gagak emas besar, Raja Peng bersayap emas kecil, Kongkong Er dari Gunung Sage Agung, Daozi dari tikus gunung tanpa bayangan dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan magis mereka dan menyerang dengan ganas. Mereka semua adalah pahlawan saat itu, dan keterampilan mereka adalah yang terbaik di alam inti emas. Setelah itu, mereka memasuki kuil kuno dan memperoleh banyak kesempatan, dan keterampilan mereka bahkan lebih menakutkan. Ketika mereka menyerbu, mereka melihat cahaya keemasan, bayangan hitam, angin ibel, aura hantu, kekuatan magis, dan senjata ajaib semuanya hadir, menutupi langit dan bumi seperti hujan lebat. Seberapa mengerikan keagungan mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka juga telah mendengar tentang biksu muda Sensiu dan tahu mengapa Fang Xing begitu khawatir. Itu adalah masalah yang berkaitan dengan warisan agama Buddha. Berapa banyak sebab dan akibat yang terlibat dalam generasi ke-10 Bianji. Dapat dikatakan bahwa biksu muda Sensiu ditakdirkan menjadi korban tragis sampai batas tertentu, dan Fang Xing sekarang mencoba untuk mematahkan karma 10.000 tahun ajaran Buddha dengan kekuatannya sendiri dan menyelamatkan nyawa biksu muda Sensiu. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, berapa banyak gelombang yang dapat ia buat dalam menghadapi warisan Buddha 10.000 tahun. Hampir dapat dikatakan bahwa ia seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, mencoba melakukan sesuatu yang jelas-jelas mustahil. Ini memang benar, dia telah melakukan begitu banyak hal yang orang biasa tidak berani pikirkan, tetapi situasinya tidak membaik. Tapi sekarang, masih ada kesempatan. Kuil kuno Ji Ying muncul kembali di dunia, dan jalan menuju kebudayaan terletak di kaki Sensiu. Ada siklus sebab akibat dalam kegelapan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jika sebelumnya Sensiu dan Fozi memperebutkan hak warisan yang sah, maka kini, mereka berdua tiba-tiba memiliki kesempatan untuk langsung memperebutkan hal yang perlu diwariskan. Dalam perkataan Da Jinwu, sebelumnya mereka memperebutkan putra mahkota, dan kini mereka memperebutkan tahta. Saat bertarung untuk putra mahkota, Sensiu sudah kalah. Dan sekarang, pemahaman Fang Xing begitu sederhana dan langsung. Jika seseorang dapat memenangkan tahta, lalu mengapa penting apakah dia putra mahkota atau bukan? Pada saat ini, yang harus dilakukan Fang Xing adalah membasmi murid Buddha berpakaian hitam itu, atau menundanya selama mungkin. Asal Sensiu berhasil menerobos jalur Buddha, maka semuanya akan beres, dan setidaknya dia bisa lolos dari nasib dikorbankan. Karma dan takdir bagai air pasang, kini Fang Xing memimpin teman-temannya untuk bergegas menuju air pasang dan memotongnya. Paling tidak, air pasang harus dibiarkan berhenti untuk sementara waktu, memberikan Sensiu di akhir air pasang sedikit waktu lagi untuk bernapas. Ledakan. Fang Xing memegang pisau tajam di tangannya, aura pembasminya melonjak,
dan cahaya Buddha emasnya tampaknya telah berubah menjadi api pembasmi yang mengamuk saat ini. Dia bergegas ke depan, melompat tinggi, dan menebas dengan energi pisau yang tak tertandingi. Dalam energi pisau, 9 bayangan naga muncul, membubung ke langit, menutupi suatu area, dan langsung menuju ke murid Buddha berpakaian hitam yang memimpin. Di belakangnya, gagak emas besar melebarkan sayapnya, dan cahaya keemasannya begitu terang sehingga seperti matahari. Dia bahkan tidak melihat siapa yang ada di depannya, dan mengandalkan tubuhnya yang tak terkalahkan dan paruhnya yang tajam seperti pedang terbang untuk menyerang ke depan secara langsung. Di belakang mereka, Li Ying, Xiao Peng Wang, Kong Kong Er dan yang lainnya juga menunjukkan kekuatan gaib mereka, menjadi ganas dan tak terkalahkan untuk sementara waktu. Belum lagi hampir 100 monster besar di belakang mereka, itu seperti pasukan yang besar. Mengapa setan kecil ini begitu ganas dan sulit dihadapi? Para praktisi tanah suci sudah sangat marah dan takut. Ketika mereka melihat Fang Xing, mereka bahkan merasa panik di hati mereka. Dalam keadaan normal, mereka mungkin lebih memilih mengakui kekalahan daripada terus bertarung dengan ibel yang begitu ganas. Namun saat ini, dengan murid Sang Buddha di sisinya, ia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan kekuatan gaibnya dan menerjang maju dengan putus asa. Perang pun dimulai, dan dalam sekejap menjadi lautan darah. Namun selama proses ini, penganut Buddha berjubah hitam itu mendesah, menundukkan kepala, menggenggam tangannya, dan perlahan melangkah maju. Kecepatannya tidak cepat, juga tidak memiliki banyak kekuatan, seperti berjalan-jalan di taman. Namun, menghadapi kobaran api Fang Xing yang ganas dan serangan dari para pengikut negeri Ibel dan gunung salju besar, sosoknya saat ini memanifestasikan metode luar biasa yang tak ada habisnya, hampir tidak menyentuh tanah, dan sosoknya berada di antara ada dan tidak ada. Pedang Fang Xing jatuh, melewati tubuhnya, dan jatuh ke tanah. Burung gagak emas besar itu bergegas, melewati tubuhnya, dan bergegas menuju Bei Ming Xiao di belakangnya. Dengan gerakan tubuh yang sangat misterius ini, umat Buddha berjubah hitam itu perlahan berjalan ke depan aula utama kuil kuno, sosoknya tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun. Apa yang sedang terjadi? Fang Xing dan yang lainnya terkejut dan berbalik pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Niat awalnya mau menghentikan penganut agama Buddha ini, tapi dia tidak ada apa-apanya, jadi bagaimana bisa dihentikan? Berlatih memang menarik. Sejak aku menjadi Naschen Soul, aku telah menggunakan metode dan keinginanku sendiri untuk menyimpulkan kekuatan magis. Tubuhku tidak ada apa-apanya, dan dunia ini juga ilusi. Jika kau ingin menghentikanku, bagaimana kau bisa menghentikanku? Bagaimana kau bisa menghentikan sesuatu yang tidak ada? Murid Buddha berpakaian hitam itu berbicara dengan ringan, lalu melangkah dan berjalan ke aula utama kuil kuno. Melihat betapa mudahnya Huineng menggunakan Dharma untuk menyimpulkan kekuatan supranatural, mengubah dirinya menjadi ketiadaan, dan dengan mudah melewati garis pertahanan yang dibuat oleh dirinya sendiri dan orang lain, hati Fang Xing langsung hancur. Untuk menyimpulkan Taoisme sendiri, ini membutuhkan orang dengan bakat dan kejeniusan luar biasa untuk melakukannya. Bahkan dirinya sendiri, dengan kesempatan dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, belum menyempurnakan batu kilangan besar surga dan bumi. Dan Huineng, penganut Buddha berpakaian hitam ini, telah mengolah dirinya sendiri sampai sekarang, dan dalam waktu kurang dari secangkir teh, dia benar-benar telah menyadari dharmanya sendiri dan mencapai Tao-nya sendiri. Mengapa? Lawan seperti itu akan membuat siapapun putus asa. Semenjak ia menekuni jalur kultivasi, perasaan tidak berdaya yang sudah lama tidak muncul kembali muncul dalam hati Fang Xing. Dan justru karena Huineng dengan mudah melewati garis pertahanan dan melangkah ke jalan kuno, Fang Xing dan kelompoknya tidak benar-benar bertarung dengan para biksu tanah suci. Tidak ada artinya bertarung saat ini. Jika mereka tidak dapat menghentikan Huineng, tidak ada gunanya membasmi semua biksu tanah suci. Terlebih lagi, para biksu tanah suci itu luar biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, satu-satunya kemungkinan adalah kedua belah pihak akan menderita kerugian. Peluang mereka untuk menang tidak banyak. Jangan khawatir, biksu kecil itu punya banyak kelebihan dan masih punya peluang menang. Pada saat ini, Li Hongyi datang dan berbisik untuk menghiburnya. Saya telah mendengar tentang situasinya. Dia ditakdirkan untuk mati, tetapi Anda membantunya mengambil inisiatif dan bahkan memberinya keuntungan besar. Anda telah melakukan yang terbaik. Ya, masih ada kesempatan. Bibir Fang Xing bergetar, dia bergumam pada dirinya sendiri, dan melihat ke dalam kuil kuno. Di dalam kuil kuno, terdapat banyak rahasia Zen dan pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, biksu muda Sensiu telah menerobos 13 pos pemeriksaan berturut-turut. Ia hanya berjarak 100 kaki dari ujung jalan kuno, sementara Huineng baru saja mencapai pintu masuk aula utama kuil kuno. Dia tidak mau mengakui kekalahan, dan tidak dapat menahan perasaan secercah harapan muncul dalam hatinya. Di jalan ini, Sensiu berada di atas angin.
Bahkan jika ajaran Budanya sedikit lebih lemah daripada ajaran Huineng, dia seharusnya memiliki peluang besar untuk menang, bukan? Jalan menuju kebudayaan, 10 generasi pendebat. Huineng berdiri di depan aula utama kuil kuno saat ini. Dia mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri, dan tampaknya tidak terburu-buru untuk masuk. Tampak ada sedikit keraguan di wajahnya. Kuil kuno Ji Ying tidak muncul selama ribuan tahun. Kuil itu bersembunyi di dunia Demon Abyss yang rusak. Apa alasannya? Mungkinkah kuil itu sedang menungguku dan junior Brother Sensiu? Atau, apakah ini Bianji generasi ke-10 yang sebenarnya? Huineng menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu menoleh untuk melihat Fang Xing. Mungkinkah gangguanmu juga ditakdirkan dalam kegelapan? Tampaknya membuat segalanya menjadi kacau, tetapi sebenarnya, itu telah menjadi tangan besar yang mendorong kedatangan kebudayaan sejati. Ini, apakah pahala dari berkah dharmamu? Huineng mengatakan ini, menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum tipis, dan berjalan ke aula utama kuil kuno. Jika Anda menginginkan tubuh yang damai, Anda harus memiliki pikiran yang bebas. Di hadapan Huineng, sebuah ilusi muncul di kehampaan, memperlihatkan seorang biksu kerangka yang duduk bermeditasi di bawah pohon bodhi yang kering. Ada cahaya samar dari kedalaman rongga matanya, dan rahangnya terbuka dan tertutup, mengeluarkan suara. Ini adalah rintangan pertama di jalan menuju menjadi seorang Buddha. Jika Anda ingin memasuki istana ini, tolong jawab pertanyaanku, apa itu Buddha? Huineng melambaikan lengan bajunya sedikit dan berkata dengan tenang, Buddha adalah Buddha, apa yang kau tanyakan? Pergi. Menghadapi rintangan pertama di jalan untuk menjadi seorang Buddha, ia berteriak dan melambaikan lengan bajunya, memerintahkan biksu kerangka itu untuk mundur. Ketika dia membuka mulutnya, aura Buddha melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti matahari terbit. Cahaya Buddha yang tak berujung menyebar, dan bahkan mayat-mayat aneh yang mengelilingi kuil dengan mata penuh ketamakan pun ketakutan dan mundur beberapa langkah. Biksu kerangka dalam hantu itu juga terdiam saat ini, menatap Huineng dengan api hantu di matanya. Setelah beberapa saat, hantu itu menghilang dan dia pun menghilang. Bagaimana, ini mungkin? Wang Qiong menjerit, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia mendengar dari Li Ying bahwa mereka semua pernah mencoba ujian sebelumnya, dan level pertama sangat mudah dan sederhana. Tetapi ketika Sensiu lulus ujian, dia harus berdebat dengan biksu kerangka untuk waktu yang lama sebelum dia bisa lulus. Li Hongyi menganalisis bahwa itu karena ajaran Buddha Sensiu lebih tinggi dari mereka dan menyentuh makna sejati ajaran Buddha di hati biksu kerangka, itulah sebabnya dia berdebat begitu lama. Secara logis, bahkan jika Huineng seharusnya tidak memakan waktu lebih lama dari Sensiu, dia seharusnya berdebat beberapa kalimat lagi. Tetapi mengapa dia menghilangkan ilusi hanya dengan satu kalimat, lebih cepat dari Li Hongyi dan yang lainnya? Itu berarti ajaran Budanya jauh lebih unggul dari imajinasi semua orang, bukan? Li Hongyi bergumam pada dirinya sendiri, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya saat dia menatap Fang Xing. Pada saat ini, Fang Xing sedang menatap punggung Huineng, seorang penganut agama Buddha yang berjubah hitam. Tatapan matanya tajam dan samar-samar menakutkan. Tolong jawab pertanyaanku. Semua makhluk hidup dilahirkan dengan kodrat Buddha. Mengapa tidak semua orang bisa menjadi Buddha? Di depan Huineng, seorang bodhisattva dengan pakaian putih berlumuran darah duduk di atas teratai putih muncul dan bertanya dengan suara rendah. Bagaimana orang-orang di dunia ini bisa menjadi Buddha jika mereka bodoh, tak tahu apa-apa, melekat, dan tak mampu melepaskan? Bagaimana kita harus menyeberanginya? Huineng melangkah maju dan menjawab, saya telah mencari buah ketenangan dengan usaha saya sendiri. Jika orang belajar dari saya, mereka akan diselamatkan. Setelah melewati tingkat kedua, Huineng terus melangkah maju, seolah langkahnya tidak pernah berhenti. Ilusi terus-menerus muncul di hadapannya, semuanya merupakan rintangan di jalan menuju kebudayaan, petunjuk Zen, dan pertanyaan tentang ajaran Buddha di dalam hatinya. Namun tidak seperti Sensiu yang melewati setiap level dengan perlahan dan susah payah, dan berdebat dalam waktu yang lama, Huineng melewati setiap level dengan sangat cepat. Tidak peduli ilusi macam apa yang muncul, ia dapat menghancurkannya dengan satu kata ketika ditanya tentang maknanya dalam ajaran Buddha. Kemanapun ia melewatinya, semua ilusi hancur, dan ia dapat melewatinya tanpa hambatan apapun. Hati Fang Xing hancur, dan tangan yang memegang pisau tampak agak lemah. Baru pada saat inilah dia benar-benar dan secara intuitif merasakan puncak ajaran Buddha Huineng. Dia layak menjadi biksu penyapu yang memenangkan hati Sang Buddha saat kunjungan pertamanya ribuan tahun lalu, karena dia telah memperoleh makna Buddhis yang tertinggi. Selama ini, Fang Xing telah memaksa Sensiu untuk bersaing dengannya, tetapi baru pada saat inilah ia menyadari dari mana datangnya tekanan Sensiu. Ia menghadapi lawan yang sangat menguasai ajaran Buddha tertinggi. Jalan lawannya benar dan dharmanya tinggi. Bersaing dengannya seperti berpegang teguh pada dharmanya sendiri dan mewujudkan jalannya sendiri dengan kemauan yang kuat, tetapi menghadapi kekalahan yang tak terelakkan. Tapi Fang Xing tidak mengerti.
Kau menang, jadi kenapa bukan nyawa adikku? Jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh surga, lalu bagaimana mungkin saudara muda Sensiu telah menyinggungmu? Dia tidak mau menyerah. Matanya memerah, tangannya gemetar, dan hasrat membasmi muncul di hatinya. Tetapi saya tidak berdaya dan tidak mampu mengubahnya. Dia telah melakukan begitu banyak hal, tetapi akhir cerita ini masih saja muncul di hadapannya. Haha, dasar makhluk jahat, kau sangat berani dan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kau benar-benar berpikir kau dapat membalikkan dunia dan menghentikan Sang Buddha datang sendirian. Sungguh lelucon, kau hanya mencoba menghentikan kereta perang dengan tangan kosong. Sekarang murid Sang Buddha telah memulai jalan untuk menjadi seorang Buddha. Dengan pencapaiannya dalam agama Buddha, akan mudah baginya untuk melewati jalan ini. Ketika ia menyusul biksu kecil itu, ia akan menjadi murid Buddha sejati. Ketika ia telah menyelesaikan jalan ini, ia akan menjadi seorang Buddha dan seorang patriark, dan akan mengembangkan agama Buddha. Tetapi kau, semua kerja kerasmu telah sia-sia. Belum lagi tidak ada yang dapat menyelamatkanmu pada akhirnya, kau telah membawa dirimu sendiri ke dalam dosa yang tak terhitung banyaknya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Bei Ming Xiao dan yang lainnya melihat betapa mudahnya Huineng memasuki jalan menuju kebudaan dan betapa cepatnya ia maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan mereka berteriak kegirangan. Hati Fang Xing tenggelam sampai ke dasar. Tanganku gemetaran. Sial, aku sudah melakukan banyak hal, tapi tidak ada yang berubah. Jadi bagaimana kalau dia menang? Fang Xing berteriak tajam sambil menatap Bei Ming Xiao dengan galak. Aku akan membasmimu untuk melampiaskan amarahku. Anda, Bei Ming Xiao merasakan hawa dingin di hatinya, dan setelah beberapa saat dia berteriak dengan marah memiliki putra sepertimu adalah aib bagi keluarga Bei Mingku, aku pasti akan membereskan kekacauan ini. Rekan Taois, takdir telah ditentukan, jadi mengapa kita harus berpegang teguh padanya? Pada saat ini, biksu pelindung kuil Bian, Foyin, akhirnya berbicara dengan tenang, tanpa sedikit pun amarah dalam suaranya, dan bahkan matanya pun menjadi tenang. Kamu adalah Vajra pelindung sekte Budaku. Hasil ini nyata, dan tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Meskipun berbeda dari prinsip-prinsip Buddha kita, ini juga merupakan pertikaian internal sekte Budaku. Sekarang kebudaan akan segera datang, dan tidak seorang pun dapat mengubah hasilnya. Mengapa kamu masih harus terus memikirkannya? Kebudaan akan segera datang, dan agama Buddha akan segera berkembang. Inilah saatnya untuk merekrut orang. Dengan bakatmu, jika kamu bergabung dengan sekte Budaku, kamu pasti akan mencapai kebudaan Bodhi. Kata-kata ini tiba-tiba membuat khawatir semua praktisi tanah suci dan bahkan teman-teman Fang Xing. Tampaknya kedua belah pihak telah mencapai konfrontasi langsung, tetapi tanpa diduga, Foyin menunjukkan niat untuk merekrut mereka. Tetapi pikirkanlah, jika agama Buddha ingin berkembang pesat, tentu diperlukan tenaga manusia, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan kemampuan Fang Xing. Terlebih lagi, kata-kata Foyin tulus, tetapi ada juga sedikit kesan kemurahan hati dan toleransi seorang pemenang. Fang Xing adalah orang yang paling tidak tahan dengan perasaan ini. Dia menatap Foyin dengan mata dingin dan berkata, dasar biksu bau, jika rekan seperguruanku Sensiu meninggal, satu-satunya interaksi antara aku dan sekte Buddhamu adalah membantai kalian semua. Apakah kau benar-benar akan menjadi ibal dan menjadi musuh sekte Buddha kita? Foyin juga menunjukkan sedikit kemarahan, dan berteriak marah karena sedikit kecewa dengan kemampuannya. Belum tentu, karena saya belum mengaku kalah. Fang Xing menatap Foyin dengan tatapan sinis, dan berkata dengan suara yang dalam, yang ada di dalam adalah adik laki-lakiku, pemimpin keempat sekte perampokanku, dan aku melindunginya. Selama aku belum mengakui kekalahan, bagaimana mungkin dia kalah? Haha, kamu keras kepala dan bandel. Bei Ming Xiao berbicara dengan suara tegas, memarahi dengan suara rendah, tetapi ada sedikit kesan santai di matanya. Baru saja, kata-kata Foyin tentang merekrut Fang Xing benar-benar membuatnya takut. Di klan Bei Ming, dia tidak menginginkan murid yang lebih kuat darinya, lebih terkenal darinya, lebih berbudi luhur darinya, dan yang menjadi penjaga dharma lebih awal darinya. Itu akan menjadi ancaman fatal bagi statusnya sebagai putra dewa, dan dia harus waspada. Pada saat ini, Fang Xing menutup telinga terhadap sarkasmenya. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius, seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sulit. Kemudian, dia melihat jalan menuju kebudaan dan melihat Huineng, seorang penganut Buddha berjubah hitam yang dengan cepat menutup jarak dengan Sensiu. Dia akhirnya membuat keputusan tegas dan berbalik untuk melihat teman-temannya. Tunggu di sini, Jin Liuzi, Sang Er, ikuti aku. Dia melangkah ke arah barat kuil kuno dengan langkah tegas dan tatapan mata yang tajam. Da Jinwu dan Wu Sang Er sedikit terkejut, namun segera mengikuti, tampak bingung tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apapun yang kau katakan, itu takdir.
Aku tidak akan menerimanya. Api seakan menyembur keluar dari mata Fang Xing, dan ada sedikit kegilaan yang mendebarkan. Karena kalian bermain sangat keras, aku akan bermain lebih keras lagi bersama kalian. Di dalam kuil kuno yang besar, hanya area di depan aula kuno yang merupakan tempat yang tenang. Mayat monster tidak berani menyerbu, dan aman untuk tinggal di sini. Namun saat ini, Fang Xing tiba-tiba memiliki ide yang tidak diketahui. Dia sebenarnya ingin membawa gagak emas besar dan Wu Sang-er pergi dari sini. Semakin cepat semakin baik. Setelah membuat keputusan, dia segera merapal mantra pembuta hantu, menggunakan keterampilan tubuh bebas dan mudah, dan bergegas ke kelompok mayat monster yang menatapnya dengan iri, dan langsung bertarung dengan mereka. Li Hongyi, Chu Qi dan yang lainnya di dekatnya juga terkejut ketika mereka melihatnya, dan mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ada banyak mayat aneh, hampir semua mayat di kuil kuno berkumpul di sini, tak berujung dan padat. Meskipun Fang Xing memiliki kecepatan tinggi, bentuk tubuhnya dapat berubah, dan dia bergerak secepat asap, saat ini dia tidak dapat menunjukkan keahliannya. Bagaimanapun, dia membawa Wu Sang-er bersamanya, yang juga memengaruhi gerakan tubuhnya. Selain itu, meskipun gagak emas besar sangat cepat, dia tidak memiliki kemampuan untuk berubah, dan bahkan lebih sulit baginya untuk melarikan diri dari kelompok mayat aneh. Saat keadaan buruk, perasaan tidak berdaya menghampiri Anda, dan bahkan sulit untuk keluar dari kerumunan zombie aneh. Fang Xing bahkan merasakan putus asa. Saat dia mengayunkan pedang di tangannya seperti orang gila, dia tiba-tiba merasakan kesedihan di hatinya. Apakah setan kecil ini sudah gila? Para biksu tanah suci saling berpandangan, bingung terhadap apa yang dimaksud Fang Xing dengan bergegas menuju sekelompok mayat aneh itu. Kenapa harus repot-repot dengan dia? Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau. Kita tinggal saja di sini dan menunggu Sang Buddha menjadi seorang Buddha. Putra Dewa Centaur mencibir, tampak santai. Sekarang hasil baik dari Sang Buddha akan segera datang, mereka tidak mau memprovokasi Fang Xing. Kurasa dia tidak bisa keluar. Dia mungkin akan jatuh ke tangan para zombie aneh ini. Kita. Bei Ming Xiao menatap orang di sampingnya dengan dingin, dengan tatapan sinis dan dingin di matanya. Mengapa melakukan ini? Sang Buddha akan mencapai pencerahan. Jika kita membuat masalah tanpa alasan, itu mungkin akan menimbulkan komplikasi. Bei Ming King berkata tergesa-gesa, menyebabkan semua praktisi tanah suci lainnya menganggukkan kepala. Sekarang ibel kecil itu jelas sudah gila, dan berteriak-teriak putus asa di antara gerombolan zombie. Siapa yang mau memprovokasi dia? Hehe, mendengar ini, Bei Ming Xiao hanya melirik Bei Ming King tersenyum dingin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya terbiasa membawanya sendirian. Chu Qi menatap Fang Xing yang terjebak oleh sekelompok zombie sebelum dia bisa pergi jauh. Dengan tatapan mata sayu, dia menatap para kultivator di sekitarnya. Orang menyebalkan ini selalu sombong. Mari kita beritahu dia hari ini bahwa kita belum tentu lebih lemah darinya. Wang Qiong mendengus dingin, memegang roda ganda di tangannya, dan berdiri keluar. Semua petani di ladang saling memandang dan mencapai konsensus dengan mata dingin. Sepertinya kita masih butuh bantuan. Akan tetapi, tepat ketika Fang Xing memimpin Big Golden Crow dan Wu Sang-er untuk bertarung di antara sekumpulan mayat aneh dan berteriak panik, sebuah tongkat besar datang dan menjatuhkan sederet mayat aneh, memberi mereka sedikit ruang, dan Kong Kong pun tiba. Xiao Zhu, kamu mau kemana? Kami akan membantumu sampai di sana. Raja Peng bersayap emas juga bergegas masuk, menghunus tombak di tangannya untuk membantu Fang Xing membersihkan jalan. Wus! Tombak hijau menyerang dan menembus mayat aneh di samping Fang Xing, lalu meraung dan melawan. Han Ying, yang baru saja bangun, juga bergegas menghampiri sambil memegang tombak di tangannya. Wajahnya masih sangat pucat, tetapi matanya tampak sangat tenang. Tadi aku mendengar kecemasan dan keputusasaan dalam suaramu. Kau tidak bisa melakukannya sendiri, jadi mari kita semua membantumu. Mengapa kau harus melakukan ini? Otang pembawa sial, baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Fang Xing berbalik dan melihat Kong Kong Xiao Pengwang, Su Daozi, Wang Qiong, Li Hongyi, Li Ying, bahkan Chu Qi yang sedang menunggangi keledai hijau, dan Han Ying yang baru saja bangun, semuanya bergegas mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa dia harus bersikap sopan? Dia tahu bahwa perjalanan ini berbahaya dan dia tidak ingin membiarkan mereka mengambil risiko, tetapi karena mereka semua bergegas mendekat, dia bukanlah orang yang sok, jadi dia membawa mereka semua bersamanya, membentuk formasi berbentuk anak panah. Dia memimpin jalan, dan orang yang memiliki cahaya Buddha di tubuhnya bergegas keluar, membasmi sepanjang jalan, bergegas menuju tempat di mana terdapat beberapa mayat aneh. Bandit kecil, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Burung gagak emas besar itu berteriak sekeras-kerasnya, berikan aku beberapa kata yang jelas terlebih dahulu.
Fang Xing bergegas ke depan, tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha, pedang bercorak naganya tak terkalahkan, kuali Feng Chan melayang di atas kepalanya, aura Tao mengalir, melindungi semua orang di sekitarnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Great Golden Crow, dia bahkan tidak menoleh dan menjawab dengan suara gemuruh rendah, aku akan menghancurkan kuil bobrok ini. Apa? Si gagak emas besar tertegun dan tidak mengerti apa maksud Fang Xing dengan kata-kata tidak masuk akal ini. Sangat mudah, hancurkan saja kuil kuno ini. Fang Xing menyerbu ke depan dengan ekspresi tenang, tetapi dia memiliki kekejaman yang tak terlukiskan dalam dirinya. Dia menggeram, karena sudah ditakdirkan, karena Junior Brother Sensiu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain di jalan menuju kebudaan, maka aku mungkin juga menghancurkan jalan itu. Aku ingin melihat, jika bahkan jalan menuju kebudaan telah hilang, bagaimana seorang murid Buddha bisa menjadi seorang Buddha, bagaimana dia bisa memurnikan Junior Brother Sensiu. Karena mereka ngotot ingin merebut tahta, aku akan bakar ruang tahta mereka. Dia menjawab dengan suara dingin sambil berlari cepat, tetapi isi kata-katanya mengejutkan para penggarap di sekitarnya. Bagaimana aku bisa menghancurkan ini? Wu Sang-er berbicara lama sekali, bergumam pada dirinya sendiri. Gagak emas agung menatap Fang Xing dengan lebih khawatir, bandit kecil, kamu tidak begitu marah sampai bicara omong kosong, kan? Ia menatap dengan bodoh ke arah kegelapan tak berujung di sekitarnya, lapisan-lapisan istana dan gerbang, dan gerombolan mayat aneh. Ia bingung harus berbuat apa. Bagaimana kau akan menghancurkan kuil kuno sebesar itu? Kau akan butuh waktu sebulan untuk menghancurkannya satu persatu. Dan bahkan jika kau membakar semua kuil Buddha ini menjadi abu, itu tidak akan membantu biksu kecil itu sama sekali. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Begitu kata-kata itu diucapkan, Li Hongyi dan yang lainnya mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan gagak emas besar itu masuk akal. Pada saat ini, mereka bahkan menyesal mengikuti Fang Xing secara langsung. Mereka seharusnya membujuknya untuk berhenti. Biasanya, mereka terlalu mempercayai Fang Xing, jadi mereka mengejarnya tanpa mempedulikan apapun. Namun, setelah mendengarkan rencananya, mereka mendapati bahwa apa yang akan dilakukannya terlalu konyol dan hampir mustahil untuk dilakukan. Pada saat ini, dia tampak sedikit marah dan melakukan sesuatu yang impulsif. Saya hanya mengerti satu hal, yaitu, kita harus meletakkan fondasi sebelum membangun rumah. Di tengah keheranan para kultivator, Fang Xing justru menjawab dengan sangat serius, demikian pula, kuil kuno ini tidak mungkin tidak memiliki fondasi. Terlebih lagi, kuil ini jelas tidak bernyawa, namun ada ilusi dan gambar Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di jalan menuju Buddha. Bagaimana semua ini bisa muncul begitu saja? Bisakah itu tercipta hanya dengan berbicara? Di kuil kuno, pasti ada formasi yang dapat beroperasi selama ribuan tahun untuk mempertahankan semua ini. Itu memang benar, Li Hongyi berkata dengan tenang, dahulu kala, sebuah sekte Tao pernah hancur, tetapi sekte itu muncul kembali ribuan tahun kemudian, dan formasi yang tersisa masih berfungsi. Itu karena orang yang mendirikan formasi itu saat itu menghubungkan gunung, sungai, dan urat bumi, sehingga formasi itu memiliki pasokan tenaga penggerak yang tak terbatas. Kami telah berada di sini selama lebih dari sebulan sebelumnya, dan kami telah menjelajahi kuil kuno itu hampir seluruhnya. Memang ada banyak sekali formasi, tetapi sekarang sebagian besar telah hancur, dan hanya 1 dari 100 yang tersisa. Hanya formasi ilusi di kuil kuno yang masih utuh. Inilah sebabnya kami berspekulasi bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi. Semakin dia berbicara, semakin bingung dia jadinya. Kalaupun kita harus menghancurkannya, dari mana kita mulai? Sangat mudah untuk menghancurkan formasi. Aku pernah melihat metode rahasia yang digunakan oleh keluarga Beiming sebelumnya. Ini sama sekali berbeda dari cara menghancurkan formasi yang biasa. Cukup singkirkan sumber formasi, dan formasi itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang kita tidak perlu menyelidiki bagaimana formasi misterius di istana kuno itu bekerja. Fang Xing sangat marah, temukan saja sumber formasinya dan ekstrak. Itu memang benar. Ketika para pembudidaya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan perasaan bingung dan sedikit takut. Burung gagak emas besar itu sedikit bersemangat pekerjaan ini bisa dilakukan, tetapi di mana sumber formasinya? Fang Xing berkata dengan serius, aku baru saja memikirkannya. Kuil kuno ini muncul dan menghilang dalam kehampaan, dan tidak memiliki lokasi yang pasti. Tidak seperti formasi biasa yang menarik gunung dan sungai, tetapi merupakan dunianya sendiri. Jadi pasti ada inti sumber formasi di kuil kuno ini. Kurasa kuil kuno ini akan muncul sesekali di tempat urat-urat bertemu, dan kuil itu seharusnya menyerap kekuatan urat-urat untuk mengisi kembali sumber formasi. Selama kita dapat menemukan sumber formasi itu, kurasa kita tidak dapat memikirkan cara untuk menghancurkannya. Apa yang kau katakan benar, tapi, ini adalah kuil kuno Jiying milik Buddha.
Kau juga telah mendengar bahwa itu adalah tanah harta karun yang berhubungan dengan alam surga barat ribuan tahun yang lalu. Bahkan jika ada susunan sihir, itu adalah susunan besar yang dibuat oleh seorang guru besar Buddha saat itu. Pasti ada banyak larangan untuk menjaga agar susunan besar ini tetap beroperasi. Dengan kemampuan kita, bagaimana mungkin kita menghancurkan susunan inti dari tanah harta karun seperti itu? Seorang pria di ladang berteriak dengan wajah sedih, kesakitan luar biasa. Dia adalah Daoshi, tikus gunung tanpa bayangan. Kenapa aku melakukan itu? Aku hanya mengikuti ke sini dan menyelamatkan ibel kecil ini. Kelompok orang ini benar-benar gila. Mereka benar-benar ingin menghancurkan tanah suci Buddha yang terkait dengan surga barat. Sungguh tanah yang penuh harta karun. Itu hanya kuil yang sudah rusak. Fang Xing menunjukkan rasa jijik, tempat ini sudah membusuk sampai ke titik ini. Kitab suci, harta karun, dan patung Buddha semuanya sudah membusuk hingga tak dapat dikenali. Sudah berapa lama tidak ada yang merawatnya. Selain itu, tempat ini disebut tanah harta karun Buddha, tetapi bahkan mayat monster pun berkeliaran di mana-mana. Tidak sulit untuk menebak bahwa sebagian besar batasan asli kuil kuno ini telah dihancurkan. Jika itu benar-benar tanah Buddha yang terhubung dengan alam surga barat, tentu saja akan ada prajurit Bodhi yang mendorong formasi tersebut agar beroperasi dan merawatnya secara teratur. Jika seseorang datang untuk menerobos masuk, pasti akan ada arhat penjaga untuk menghentikan mereka. Namun sekarang, kuil yang bobrok ini telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Tidak peduli seberapa kuat senjata ajaib itu, ia akan membusuk menjadi sepotong besi tua setelah puluhan ribu tahun. Tempat seperti ini yang mengandalkan formasi besar untuk merawatnya tidak dapat menahan kerusakan waktu. Diperkirakan bahwa kekuatan yang tersisa sekarang bahkan tidak sepersepuluh dari apa yang ada 10.000 tahun yang lalu. Kita bukan orang bodoh, jadi kita bahkan tidak dapat menghancurkan kuil yang bobrok seperti itu. Dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan dengan santai memberikan contoh lain sama seperti istana kekaisaran di dunia fana yang dijaga ketat, dan orang-orang biasa akan mati jika mereka mendekat untuk melihatnya. Tetapi jika tidak ada penjaga di istana, apakah kamu tidak berani masuk dan membasmi lelaki tua di samping kaisar? Dahi, entah mengapa, setelah mendengar perkataannya, para kultivator yang awalnya merasa berat hati, jadi berpikir sejenak. Namun, seberapa besar akibat karmanya jika tempat suci agama Buddha ini dihancurkan? Hanya dengan tingkat kultivasi Jindan, dia ingin menghancurkan tanah suci Buddha, kuil kuno Jiying. Seberapa beranikah dia? Ketika para kultivator pertama kali memikirkan pertanyaan ini, mereka bahkan merasa itu menggelikan. Namun, setelah mendengarkan kata-kata acuh tak acuh Fang Xing, mereka tidak dapat menahan perasaan. Mungkin, kuil Buddha berusia 1000 tahun ini benar-benar dapat dihancurkan. Apa yang dikatakan bandit itu sebenarnya tidak salah. Tanah Buddha yang dibangun ribuan tahun lalu tentu tidak mudah untuk diganggu, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti mereka. Tapi, tidak bisakah mereka menghancurkan kuil bobrok yang telah ada selama ribuan tahun ini? Bagaimanapun, kuil kuno ini sangat bobrok sehingga akan runtuh jika terkena satu pukulan saja. Jika Anda perhatikan dengan saksama sekelilingnya, Anda dapat melihat jejak pertempuran di mana-mana. Dapat dilihat bahwa sebelum kuil kuno ini ditinggalkan, kuil ini sebenarnya telah mengalami serangkaian pertempuran. Waktu berlalu dengan cepat, semua hal membusuk, awalnya rusak parah, lalu tidak ada yang menyentuhnya selama ribuan tahun. Kuil kuno ini seharusnya sudah runtuh dengan sendirinya sejak lama, bukan? Dapat dibayangkan, meskipun formasi itu tidak runtuh, pastilah sangat rapuh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Bahkan Tuan Jin akan membantumu di tempat berbahaya ini. Gagak emas agung adalah orang pertama yang berteriak dengan gembira, mengangkat sayap dan cakarnya untuk menyetujui usulan Fang Xing, matanya yang bulat bersinar dengan cemerlang. Jangan bicarakan hal lain. Jika aku dapat menghancurkan formasi kuil kuno Jiying, maka aku dapat dianggap sebagai orang terhebat dalam sejarah. Beberapa kultivator lainnya merasa sedikit tertekan, sementara yang lainnya merasa gembira secara diam-diam. Ini adalah tanah harta karun yang dulu berkaitan dengan alam surga barat, dan sekarang orang-orang ini benar-benar mendiskusikan cara untuk menghancurkannya. Sial, aku sangat berani. Aku akan membantumu. Dan kita tidak boleh melewatkan kesenangan ini, ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat hening, semua petani menyetujui, dan suara mereka yang sedikit gugup dipenuhi dengan ambisi dan kegembiraan. Su Daozi hampir menangis saat ini. Orang macam apa ini? Begitu keputusan untuk menghancurkan kuil kuno diambil, bahkan keledai pun mulai menendang-nendangkan kakinya kegirangan. Baiklah, langkah pertama adalah menyimpulkan lokasi sumber pembentukan inti kuil kuno. Tidak ada waktu yang terbuang. Setelah membuat keputusan, dia tidak bisa membuang-buang waktu orang lain.
Gagak emas besar terbang langsung ke udara, mengamati jarak, menggunakan kedua cakarnya untuk mengidentifikasi arah kuil Buddha di sekitarnya, lalu matanya bersinar terang dan dia mulai menghitung dengan cepat. Kuil Jiying kuno ini dulunya hanya jalan penunjuk jalan, dan tidak banyak biksu yang berlatih di sini. Mengapa begitu banyak kuil Buddha dibangun? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Di mata mereka yang memahami inti makna formasi, setiap kuil dan lorong Buddha memiliki arah dan tujuannya sendiri, seperti bendera formasi, dengan patung Buddha yang diabadikan di dalamnya, duduk di satu sisi, sehingga energi formasi terhubung dan bersama-sama membentuk formasi besar yang telah berjalan selama ribuan tahun. Saat ini tidak sulit bagi mereka untuk menyimpulkan sumber terbentuknya dengan mengikuti arah Candi Buddha dan Gang. Di arah tenggara. Setelah mendorong dan menarik beberapa saat, Big Golden Crow masih berjuang untuk menghitung, ketika suara ragu Wu Sang-er terdengar, dan dia dengan takut-takut menunjuk ke suatu tempat. Bahkan ekspresinya memperlihatkan sedikit rasa takut dan ragu, seolah dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengeluarkannya. Dan setelah mengetahui hasilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Fang Xing, diam-diam mengaguminya. Jika itu ada, Fang Xing juga melihat ke arah itu, menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam mengaktifkan cermin dewa dan ibel yin yang. Sejak dia membentuk inti emas, dia hampir tidak pernah menggunakan harta karun langka ini dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, saat dia terus mengoperasikan harta karun itu, dia melihat rune aneh yang tak berujung mengalir dengan cepat, dan dunia di depannya juga terus berubah. Awalnya, ada kuil Buddha biasa dan kayu serta batu, tetapi kemudian, dia melihat susunan energi tak berujung yang terhubung bersama, dan akhirnya, dia melihat energi jahat tak berujung mengembun di langit. Itu kolam teratai. Mata Fang Xing tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam, dan jatuh ke kolam layu di antara kuil-kuil Buddha. Kolam itu lebarnya sekitar 100 kaki, dan di dalamnya ada bunga teratai layu, seperti hantu kesepian yang telah tinggal di sana selama puluhan juta tahun. Kolam air jernih itu awalnya adalah kolam spiritual, tetapi sekarang telah tercemar oleh roh-roh jahat dan menjadi tempat seperti tempat hantu di dunia bawah. Roh jahat itu begitu kuat sehingga bahkan lapisan es terbentuk di sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika para pembudidaya melihat kolam teratai, mereka segera bekerja bersama dan bergegas menuju ke arah itu. Awalnya, ada banyak mayat aneh di mana-mana di kuil kuno. Namun, setelah Shen Xiu dan Huineng memasuki kuil kuno, mayat-mayat aneh ini tampaknya telah merasakan sesuatu dan berkumpul di luar kuil, menatap dengan lapar. Ketika Fang Xing dan yang lainnya bergegas keluar, mereka menghadapi upaya gila untuk menghentikan mereka. Tetapi setelah mereka keluar dari pengepungan, semakin sedikit dari mereka di sekitar mereka. Sekarang mereka bergegas menuju kolam teratai. Beberapa mayat aneh di sekitar mereka tampaknya telah merasakan aura menakutkan di kolam teratai dan berhenti diam-diam satu persatu. Kolam teratai ini terletak di tengah formasi candi kuno, seperti pusat formasi biasa. Kalau tidak salah, kolam teratai ini pasti mengarah ke formasi gantung di dasar candi kuno, yang merupakan formasi yang menjaga jalannya seluruh candi kuno. Wu Sang-er datang ke sini, bernalar lagi, dan sampai pada suatu kesimpulan. Dengan kata lain, jika kau ingin memasuki formasi kuil kuno, kau harus memasuki kolam teratai ini terlebih dahulu. Fang Xing merenung sejenak dan melirik. Sekarang setelah dia mendekat, dia bisa merasakan air dingin dan aneh di kolam teratai, seolah-olah air itu hampir berubah menjadi roh jahat yang nyata. Dapat dikatakan bahwa roh jahat di kolam teratai ini, jika Anda mengambil segenggam air, hampir lebih besar daripada roh jahat mayat-mayat aneh itu. Orang-orang biasa akan mengalami pembekuan darah dan tubuh mereka membeku karena udara dingin, apalagi memasuki kolam. Bandit kecil, kamu benar-benar ingin masuk. Burung gagak emas besar itu melihat ke kolam. Meskipun memiliki vitalitas yang kuat, ia menggigil apakah itu akan membasmi orang. Aku tidak bilang aku akan masuk. Fang Xing memiliki pandangan aneh di matanya dan berbicara dengan sangat mudah. Sang gagak emas agung tertegun sejenak lalu formasi apa yang ingin kau hancurkan. Fang Xing mencubit tulang jarinya dan berkata, maksudku, kita harus masuk bersama-sama. Burung gagak emas besar ketakutan setelah mendengar ini dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi Fang Xing tertawa, terbang mendekat dan meraih salah satu cakarnya, lalu menggunakan lengannya untuk mengerahkan kekuatan luar biasa, menariknya kembali dengan keras, dan melemparkannya langsung ke dalam kolam, lalu melompat ke dalamnya. Ia menyelam ke dalam air kolam, lalu menjulurkan kepalanya dan melihat ke atas. Dia sedikit malu dan tidak merasa nyaman meminta bantuan, tetapi matanya yang penuh belas kasihan dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih berharap seseorang akan turun untuk membantu. Hei, tidak ada yang perlu ditakutkan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Burung gagak emas besar pun menampakkan kepalanya, namun merasa bahwa air di kolam tersebut tidak akan menyakitinya sama sekali,
maka ia pun merasa lega, mengepakkan sayap dan cakarnya, lalu berenang melingkar di kolam teratai dengan gaya guk-guk mendayung, dan berteriak kepada orang-orang di atas, nyaman sekali, kalian turunlah dan cobalah juga. Lihat saja penampilannya yang licik, sudah jelas dia ingin menipu dua orang lagi. Hehe, bos bandit, kamu tidak perlu khawatir. Aku adalah hantu dari kehidupan ke-9. Aku tidak takut dengan kolam air ini. Biarkan aku pergi bersamamu. Li Ying menyeringai aneh, lalu melompat ke dalam kolam dan mengeluarkan erangan nyaman. Pandangan ini bahkan mengejutkan si gagak emas besar. Dibandingkan dengannya, Li Ying benar-benar tidak takut pada roh jahat di air kolam. Kami berdua mengambil benih bodi, dan benih itu telah dimurnikan dan dapat bertahan terhadap air kolam. Li Hongyi dan Han Ying saling memandang dan berjalan menuju kolam teratai. Mereka baru saja bangun dan pucat serta lemah, tetapi ketika mereka tiba di tepi kolam teratai, mereka dipaksa oleh roh jahat di kolam teratai, dan tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya Buddha yang menakjubkan dan energi yang berharga. Seolah-olah roh jahat di kolam teratai membantu mereka memurnikan benih bodi di tubuh mereka. Selain itu, mereka juga tahu bahwa perjalanan ini berbahaya dan semakin banyak orang semakin baik, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, dan keduanya berjalan maju dan bersembunyi di air. Baiklah, kalian tunggu saja. Cicit dan Monkey besar, bantu aku melindungi mereka dan tunggu kabar dari kami. Fang Xing sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia memberi instruksi sambil tersenyum dan hendak menyelam. Sekarang hanya sedikit dari mereka yang dapat bertahan di dalam kolam ini. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultivasi orang lain, mereka tidak dapat memasuki kolam ini tanpa perlindungan Dharma Buddha. Aku akan membantu juga. Pada saat ini, Wang Qiong tiba-tiba tertawa, memegang roda ganda, dan langsung melompat ke dalam kolam. Begitu dia memasuki kolam, roda ganda hijau dan merah itu langsung berubah menjadi dua udara hijau dan merah, yang membungkusnya dan menahan air danau yang gelap di luar. Dia juga mendesah pelan dan berkata dengan tenang, aku mendapatkan roda ganda angin dan api ini dari kuil kuno saat aku masih kecil. Itu juga dapat membantuku melawan roh jahat. Semua orang tahu bahwa senjatanya adalah sepasang roda yang berharga, tetapi mereka tidak tahu dari mana asalnya. Setelah mendengar ceramahnya, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya terkait dengan agama Buddha. Namun, mereka tentu saja tidak akan menolak saat ini. Faktanya, perjalanan ini berbahaya, jadi semakin banyak orang yang ikut, semakin baik. Sang Er, kamu tidak bisa melawan roh jahat, jadi kamu tidak perlu mengikuti kami. Gunakan kitab suci ini untuk mengamati formasi di dalam dan bantu kami berdua. Fang Xing setuju sambil tersenyum dan memuntahkan kitab suci kuno lainnya. Itu adalah kitab rahasia agama Buddha, sutra visualisasi para Buddha. Akan tetapi, ia juga perlu melakukan beberapa persiapan. Pencapaian Wu Sang Er dalam teknik formasi bahkan melampaui gagak emas agung. Ia adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Sayang sekali ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan roh jahat. Bahkan jika ia memakan buah bodi saat ini, sudah terlambat baginya untuk memurnikannya. Ia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menyimpulkannya dari jarak jauh. Wu Sang Er menerimanya, mengangguk setuju, lalu berkata, jika ada sesuatu, bagaimana aku harus memberitahumu? Cuci menjepit jari-jarinya dan berubah menjadi roh pedang, terbang ringan ke sisi Fang Xing, lalu berkata, biarkan roh pedangku pergi bersama Xiao Jiu. Jika saudari Sang Er punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku. Roh pedang dan aku saling terhubung melalui telepati, jadi kami dapat mengirimkan pesan bahkan dari jarak ribuan mil. Itu hebat. Mereka semua saling memandang dan berpisah tanpa banyak bicara. Da Jinwu, Li Hongyi, Li Ying, Han Ying, dan Wang Qiong menemani Fang Xing untuk menghancurkan formasi, sementara Wu Sang Er tinggal di dekat kolam teratai, menggunakan sutra visualisasi Buddha untuk memeriksa inti formasi di bawah dan menyimpulkan teknik formasi. Cuci menggunakan roh pedang untuk menyampaikan pesan kepada Fang Xing, sementara Xiao Pengwang, Kong Kong Er, dan Wu Ying San Sudaosi, tiga guru besar, tinggal di dekat kolam untuk melindungi kedua gadis yang tidak cukup kuat, jadi mereka masing-masing melakukan tugasnya. Air di kolam itu sedingin es dan tak terduga, seolah-olah dapat membekukan seseorang hingga ke tulang, tetapi Fang Xing merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya berpikir tentang penghancuran tempat suci Buddha yang abadi ini, saya merasa sangat gembira. Kolam teratai itu tampak tidak lebih dari 100 kaki radiusnya, dan ditutupi dengan teratai yang layu. Namun, airnya ternyata sangat dalam. Fang Xing, Great Golden Crow, Li Hongyi, Li Ying, Han Ying, Wang Qiong, dan yang lainnya semuanya memiliki keterampilan kultivasi dan dapat memusatkan napas mereka untuk menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka membutuhkan waktu 1 batang dupa penuh untuk akhirnya menyelam ke dasar kolam.
Great Golden Crow kemudian maju dan menemukan monumen dua batas yang didirikan di barat daya dasar kolam. Mereka kemudian berkumpul bersama dan menuangkan kekuatan sihir mereka ke dalamnya, menyebabkan dunia berputar. Air kolam yang dingin menghilang, dan tempat yang gelap dan aneh muncul di depan mataku. Ada ruang yang tidak diketahui luasnya, tanpa tahu di mana batasnya. Di udara, ada 6 patung raksasa yang menjulang ke langit dan turun ke dunia bawah. Mereka secara bersamaan mengulurkan tangan dan menekan ke arah tengah, melindungi lautan rune di tengah. 6 patung besar, salah satunya memiliki mahkota di kepalanya, dengan aura semegah langit, dan bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Makna yang tidak diketahui terpancar dari sekelilingnya. Pedang kuno yang persegi, lebar, dan lurus tergantung di pinggangnya, dengan aura alami, seolah-olah mewakili kekuatan surga yang tak tertahankan. Patung ini menghadap ke barat dengan punggungnya ke timur, menghadap Fang Xing dan yang lainnya. Matanya acuh tak acuh dan kejam, seolah-olah tidak pernah berubah, dan menatap langit dengan mata dingin. Orang kedua mengenakan kemeja kain lurus, tampak cerah dan energik, dengan mata jernih dan cemberut, yang membuatnya tampak tegas dan jernih. Mata kirinya bijaksana, tetapi mata kanannya tampak bingung. Telapak tangan kirinya terentang ke depan, menekan lautan rune di tengah yang samar-samar tampak seperti bunga teratai. Tangan kanannya terkepal dan terlipat di pinggangnya, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu dengan erat dan tidak akan pernah melepaskannya. Yang ketiga bentuknya tidak seperti manusia, dengan 9 kepala dan 4 lengan. Lidah panjang menjulur keluar dari mulutnya dan melengkung di udara. Ekor panjang tumbuh dari punggungnya, menjulur seperti cambuk. Kedua kakinya ditutupi sisik, dan jari-jari kakinya ditutupi duri. Ia tampak ganas, haus darah, dan mengerikan. Ekspresinya berkerut, seolah-olah ia kesakitan dan terpelintir, tetapi matanya damai dan lembut. Yang keempat membungkuk, dengan dada kendur dan aura pembasmi. Perutnya membuncit, dengan urat biru terekspos, seolah-olah akan meledak, dan tulang rusuknya menonjol, seolah-olah dia telah lapar selama ratusan tahun. Ada aura ganas di matanya, dan tatapannya terganggu, seolah-olah dia telah menyerap semuanya. Dia tampak rakus, seolah-olah dia ingin menelan seluruh dunia ke dalam perutnya, tetapi dia masih tidak puas dan ganas. Namun, yang kelima lahir dengan 2 wajah, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Wajah perempuan itu secantik peri, memegang botol suci yang di dalamnya bunga teratai perlahan mekar. Wajah laki-laki itu seganas hantu, dengan ular-ular panjang melingkarinya, mulutnya terbuka lebar, dan dia tampak sangat kejam. Adapun wajah ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tatapan tegas, menatap lurus ke depan, dan jubah panjang mereka berkibar tertiup angin, membuat mereka tampak anggun dan acuh tak acuh. Yang keenam adalah seorang pria jangkung yang mengenakan mahkota tinggi, dengan perawakan tinggi dan jubah panjang dengan pola gunung dan sungai di atasnya. Telapak tangan kirinya ditekan ke depan, menjaga lautan rune berbentuk teratai, sementara tangan kanannya ditekan ke bawah, dan di bawah telapak tangannya ada sangkar yang mengambang di udara, dan di dalam sangkar itu, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berjuang mati-matian, ingin keluar, dan yang lebih mengerikan adalah bahwa sudut sangkar itu patah. 6 patung inilah yang bersama-sama melindungi lautan teratai dan menekan kekosongan di sekitarnya. Keduanya agung dan sakral. Ini adalah patung 6 jalan. Li Hongyi menatap ke kejauhan, ekspresinya berangsur-angsur berubah, dan dia menjelaskan dengan suara rendah, saya telah membaca kitab suci dengan saksama untuk melarutkan roh jahat dari keterampilan negara hantu dan menahan roh jahat di tubuh saudara saya. Saya telah membaca bahwa surga barat Buddha sebelumnya terbagi menjadi 6 jalan, yaitu jalan surga, jalan semua makhluk hidup, jalan setan, jalan asura, jalan hantu kelaparan, dan jalan neraka. Sebenarnya tidak ada 6 jalan ini, tetapi mereka mewakili 6 konsep yang mencakup semua makhluk hidup di dunia. Menurut pendapat saya, ke-6 patung ini konsisten dengan 6 jalan yang tercatat dalam kitab suci Buddha, dan mereka adalah inkarnasi dari 6 jalan. Karena ini berhubungan dengan agama Buddha, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Fang Xing memandang sekelilingnya dengan dingin, lalu menatap burung gagak emas besar di sebelahnya. Gagak emas besar biasanya sangat pandai bicara, tetapi tidak pernah menyerah pada saat kritis. Pada saat ini, ia telah melebarkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya keemasan yang berputar-putar. 2 cakar di bawah perutnya telah menghitung dengan cepat. Akhirnya, ia kembali ke Fang Xing dan berkata dengan suara yang dalam, tebakanmu benar. Ini adalah pinggiran formasi inti kuil kuno Jiying. Tidak seperti formasi Tao yang didasarkan pada 8, formasi Buddha didorong hingga ekstrim oleh Master Zhen Randeng di masa lalu. Ia mengambil pendekatan yang berbeda dan menggunakan 6 sebagai dasarnya. Ke-6 gambar dewa ini kebetulan membentuk formasi Buddha. Selain itu bukan formasi luar, tetapi formasi luar yang melindungi lautan rune berbentuk teratai di dalamnya. Jika kamu ingin masuk, kamu harus terlebih dahulu menghancurkan formasi luar ini.
Bagaimana cara melanggar hukum? Fang Xing bertanya langsung, tidak mau mendengarkan prinsip di balik formasi ini. Sang Gagak Emas Agung berkonsentrasi dan berkata, katakan padaku pola dan arah formasi ini. Fang Xing mengangguk, berkonsentrasi pada pengaktifan cermin dewa dan ibel yin yang. Rune yang tak berujung berkelebat di matanya, dan dia berkata, pola susunan patung jalan surga dan manusia membentang dari utara ke selatan, dan pola susunan patung jalan semua makhluk hidup membentang dari barat ke timur. Aneh, setiap pola susunan membentang melintasi kehampaan, dengan sangat sedikit perubahan. Ini agak sulit. Da Jinwu mengerutkan kening. Ini adalah teknik pengunci langit susunan kematian. Semua orang di sekitarnya mengerutkan kening dan menatapnya. Li Ying memarahi, jangan pamer lagi, katakan padaku sekarang. Great Golden Crow berkata, aku bicara omong kosong. Formasi semacam ini adalah yang paling merepotkan. Formasi biasa memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya, terus berubah, dan misterius serta rumit. Namun, agar formasi dapat berfungsi, harus ada peluang untuk bertahan hidup. Formasi kematian semacam ini berbeda. Formasi ini secara langsung memblokir dan menekan dengan kekuatan ilahi, tidak meninggalkan celah. Sederhananya, yang satu seperti rantai 9 cincin, dan yang lainnya adalah kunci besi besar. Fang Xingdao kunci besi harus dibuka untuknya. Kata Gagak Emas besar tentu saja aku tahu, tapi kunci ini tidak mudah dibuka, kecuali. Pada saat ini, roh pedang emas yang melayang di samping Fang Xing mulai bersenandung, dan suara gemetar logam aneh itu berubah menjadi suara seseorang adik Jiu. Saudari Sang Er berkata bahwa untuk menghancurkan formasi semacam ini, Anda tidak bisa hanya mendorong dan menarik, Anda harus bertarung secara langsung. Ini adalah formasi di luar formasi. Jika Anda ingin memasuki lautan rune di dalam formasi ini, Anda harus memutus kekuatan pertahanan ke-6 patung ini secara bersamaan. Dia menyarankan agar kalian berenam berpencar dan pergi ke setiap patung. Temukan cara untuk memutus kekuatannya, maka Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk langsung masuk ke lautan rune di dalam. Mendengar hal ini, semua pembudidaya melihat ke arah Gagak Emas besar. Burung Gagak Emas besar itu pun tampak murung dan berkata dengan suara serak, hanya ini jalan keluarnya, ayo kita berpencar. Semua orang tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa situasinya mendesak. Mereka tidak tahu kapan biksu muda Sensiu akan disempurnakan. Dan karena mereka ada di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Mereka mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, mengangguk, dan melihat ke-6 patung itu. Haha, dewa hantu kelaparan itu mirip sekali denganku pada pandangan pertama, jadi jangan berkelahi denganku karena itu. Tanpa diduga, Li Ying adalah orang pertama yang tertawa. Dia tampak sangat bangga dan hendak terbang langsung ke arah patung hantu lapar itu. Panggilan. Pada saat ini, Li Hongyi tiba-tiba datang dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan Li Ying. Kakak, kenapa kau memukulku lagi? Li Ying terkejut dan mencoba menyusut di belakang Fang Xing. Namun Li Hongyi hanya menepuk pundaknya dan berkata, hati-hati, kamu bisa memakan hantu, tapi kamu tidak bisa membiarkan mereka memakanmu. Li Ying tertegun sejenak, lalu mengangguk bodoh setelah beberapa saat dan berkata, oh, begitu. Li Hongyi pun berbalik dan berkata, patung neraka, akulah yang akan menekan roh-roh jahat. Sang Gagak Emas Agung memutar bola matanya dan berkata, jalan setan itu merujuk kepadaku, Tuan Emas Agung, jadi aku akan pergi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Semua kultivator tidak keberatan. Li Ying awalnya adalah hantu untuk ke-9 kalinya, jadi sudah tepat baginya untuk berhadapan dengan dewa hantu lapar. Li Hongyi telah menekan saudaranya, yang merupakan hantu jahat dengan energi pembasmi yang tak ada habisnya, selama bertahun-tahun, jadi tidak mengherankan jika dia sangat ahli dalam menghadapi dewa neraka. Gagak Emas Agung adalah satu-satunya ibel di antara sedikit ibel, jadi tidak ada yang lebih cocok untuk jalur ibel selain dia. Tidak perlu mempertimbangkan ketiga orang ini. Patung Suradao itu sangat luar biasa, jadi aku akan membasminya. Han Ying juga berbicara saat ini, memegang tombak, penuh percaya diri, tetapi Wang Qiong melintas dan menghalanginya, berkata dengan ringan, saya pikir patung Suradao sangat mirip dengan keadaan pikiran saya. Mungkin itu takdir, sebaiknya saya pergi. Kalau begitu, aku ganti satu. Han Ying melirik Wang Qiong, terdiam beberapa saat, tidak membantah, dan menatap diam-diam kedua kursi yang tersisa. Aku tidak suka patung dewa manusia itu. Sepertinya patung itu pantas dipukul. Jadi aku akan pergi dan kau pilih yang lain. Fang Xing menjawab lebih langsung dan menyerahkannya pada patung jalan semua makhluk hidup milik Han Ying. Para kultivator mendengarkan tetapi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Fang Xing itu menggelikan. Sebenarnya, mereka juga mempertimbangkan kekuatan ke-6 patung itu. Meskipun masih belum jelas apakah ke-6 patung itu terbagi menjadi kuat dan lemah seperti dalam legenda, jika demikian,
maka patung Dao Surgawi, yang dikenal sebagai kepala 6 jalan, secara alami akan menjadi yang terkuat. Jika seseorang ingin memotong kekuatan ilahi patung itu, patung ini pasti akan menjadi yang paling berbahaya. Kasual, Han Ying terlalu malas untuk berdebat, tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berdebat, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk menjawab, saya bukan yang terlemah di sini. Semua pembudidaya memutar mata mereka ke arahnya, bertanya-tanya mengapa dia masih begitu sombong saat ini. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ingat, kita harus bertarung dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cepat. Semakin cepat semakin baik. Fang Xing berteriak dengan suara rendah, dan kemudian mereka berenam terbang pada saat yang sama, berubah menjadi 6 sinar cahaya ilahi, dan langsung menuju ke 6 patung itu. Fang Xing bergegas menuju patung Dewa Langit dan manusia yang ada di hadapannya. Semakin dekat dia, patung itu tampak semakin tinggi. Di depannya, patung itu tampak hanya seukuran lalat. Ketika dia terbang ke dahinya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak sebesar mutiara di mahkota kepalanya. Namun, saat ini, dia melihat cermin kecil di tengah dahi patung itu. Cermin yang terang itu penuh cahaya dan tampak damai seperti danau peri. Cermin itu perlahan memantulkan sosoknya, memperlihatkan sosoknya yang ramping. Anak laki-laki yang tampan. Fang Xing menatap lelaki di cermin, yang mengenakan jubah biksu hitam pang camping, dan rambutnya acak-acakan, lalu berbalik dengan puas. Jalan surga itu luas dan tak terbatas, dan tak ada yang bisa luput dari genggamannya. Tepat ketika Fang Xing terbang ke dahi patung manusia surgawi dan tanpa sadar mengagumi bayangannya di cermin, dia tiba-tiba mendengar suara yang memekakkan telinga di telinganya. Pada saat yang sama, ada perubahan mendadak di cermin. Dia melihat bahwa miniaturnya di cermin menyusut dengan cepat dan berubah menjadi orang yang tampak berusia 3 atau 4 tahun. Lingkungan tempat dia berada juga berbeda. Dia berbaring di samping kandang ayam, menangkap seekor ayam tua yang bertelur, mematahkan lehernya dan melarikan diri. Dari mana kau datang? Dasar orang menyebalkan kecil, berani mencuri ayam tua kami yang bertelur. Di belakang mereka, seorang wanita berpakaian pang camping bergegas keluar sambil memegang pisau dapur di tangannya, mengejar dan mengumpat. Hei, kok kamu gali rasa malu masa kecilku? Fang Xing tercengang saat melihatnya. Apa yang terlihat di cermin sebenarnya adalah kejadian saat dia mencuri ayam saat dia masih kecil. Sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, ia mendapati dirinya di cermin sedikit lebih tua, menggali perangkap dengan pantatnya mencuat keluar. Ia menaruh perangkap untuk binatang buas, rumput laut, dan benda-benda lain di dalamnya, dan menutupinya dengan tanah dan daun-daun kering. Kemudian, ia memancing seorang petani yang kuat, melihatnya jatuh ke dalam perangkap, dan kakinya patah, sementara ia bertepuk tangan dan tertawa, dan memukuli anak petani itu. Mata Fang Xing menjadi aneh. Ini adalah kisah nyata, dan itu persis apa yang telah dia lakukan ketika dia masih kecil. Kemudian, gambar-gambar itu terus berubah, dan semuanya tentang apa yang ada dalam pikirannya, termasuk penipuan, pembasmian, dan perampokan. Bahkan banyak hal yang telah dilupakannya muncul di cermin, seolah-olah semua kenangan di hatinya telah terungkap. Selama proses ini, Fang Xing secara bertahap merasa bahwa jiwanya sedang ditarik ke dalam cermin. Dia menjadi semakin bingung, dan tekanan padanya menjadi lebih berat. Jalan surga itu luas dan tak terbatas, dan tak ada yang bisa luput dari genggamannya. Suara itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, Fang Xing melihat di cermin bahwa semakin banyak rantai melilit tubuhnya, seolah-olah takdir telah mengurungnya. Dia melihat di cermin seorang petani yang kelaparan karena kehilangan ayam petelurnya. Dia juga merasa semakin lapar di perutnya, kosong dan lapar, membakar dagingnya. Ia melihat gambaran kaki petani itu yang patah di cermin, dan ia pun merasakan sakit yang tajam di kakinya, seperti patah. Dia melihat di cermin seorang pemuda dari keluarga kaya sedang ditikam ke tanah olehnya, dan dia juga merasakan seolah-olah dada dan perutnya sedang ditusuk oleh pisau. Buah dari dosa yang tak berkesudahan telah menggerogoti tubuh, dan semua perbuatan jahat yang dilakukan di masa lalu kini kembali menghantuiku. Fang Xing, apakah kau mengakui kesalahanmu? Seolah-olah ada sekte jahat yang menghakiminya dari suatu tempat, dan gemuruh yang mengguncang bumi mengguncang jiwanya. Pada saat ini, Fang Xing berkeringat deras, dan dia tampak tersiksa oleh segala macam rasa sakit hingga tidak dapat berdiri tegak. Bahkan jiwanya merasa bingung. Dia merasa bersalah dan telah melakukan begitu banyak kesalahan. Sekarang dia pantas menerima hukuman. Dia hanya ingin menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya serta mencari pertobatan. Tetapi obsesi dalam hatinya membuat Fang Xing berdiri diam, menggertakkan giginya, dengan kemarahan bersinar di matanya. Aku mengakui kesalahanku. Setelah hampir kehabisan seluruh tenaganya, Fang Xing tiba-tiba melotot dan berteriak, menatap kekosongan luas di atas kepalanya. Kamu telah melakukan dosa yang tak terhitung banyaknya, yang terlalu banyak untuk disebutkan. Hari ini,
Tao telah datang untuk menghakimi semua makhluk hidup. Dosa-dosamu telah kembali kepadamu, tetapi kamu masih menolak untuk mengakuinya. Terdengar suara teriakan yang keras di telinganya, seolah-olah suara sang Buddha dari surga, menyiksa jiwanya. Jika kau bilang aku bersalah, maka aku bersalah. Orang penting macam apa aku ini? Fang Xing sangat marah hingga dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, jadi dia hanya mengumpat ke langit di atas kepalanya. Kamu mencuri unggas milik orang dan meninggalkan mereka dengan perut kosong. Apa salahnya aku mencuri ayam mereka? Kami dikepung oleh tentara di lembah Guiyan saat itu. Kami bahkan tidak bisa makan bubur. Pamanku memimpin tentara untuk melawan dengan perut kosong. Aku menyelinap keluar dan mencuri seekor ayam. Aku memakan 2 paha ayam dan memberikan pantat ayam itu kepada pamanku untuk mengisi perutnya. Apakah aku bersalah? Mengapa kau mengatakan aku bersalah? Mengapa kau tidak mengatakan ayam mereka tidak cukup gemuk? Petik 2, petik 2. Suara itu berhenti sejenak. Kamu kejam dan kasar. Kamu memasang perangkap dan mematahkan kaki petani. Omong kosong, kau hanya melihatku mematahkan kakinya. Bagaimana mungkin kau tidak melihat bahwa dia, seorang pria dewasa, melampiaskan amarahnya pada putranya dan mengejarku serta menendangku ke sungai? Bagaimana mungkin kau tidak melihat orang menyebalkan itu diam-diam menggali tepi sungai dan mengairi ladangnya sendiri, meninggalkan orang-orang rendahan tanpa air untuk mengairi ladang mereka? Aku juga tahu orang menyebalkan itu tidur dengan janda Zhang di ujung desa dan belum membayarnya. Petik 2, petik 2. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi Anda membasmi seseorang di jalan, dan darah berceceran 5 langkah jauhnya. Omong kosong, jika mereka tidak membasmiku, aku akan dipukuli sampai mati oleh pelayan-pelayan jahat mereka. Setelah diinterogasi, Fang Xing tidak hanya tidak mengakui kesalahannya, tetapi menjadi semakin marah, dengan mulut penuh alasan, dan dia mulai mengutuk dengan marah. Jangan bersikap sombong di depan gurumu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu Taoismemu yang kacau? Kamu hanyalah ilusi. Bagaimana kamu bisa mewakili jalan surga? Ambillah kembali dengan patuh, atau aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Jalan surga itu luas dan tak terbatas, dan tak ada yang bisa luput dari genggamannya. Suaranya terdengar acuh tak acuh. Kamu menentang hukum alam, dan kamu pantas mati. Jika ada hukum alam, maka hukum itu harusnya yang pertama mati. Semua makhluk hidup tidak bersalah. Mereka hanya berusaha bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Melakukan apapun untuk mencapai keinginan egois seseorang adalah dosa besar. Jika keinginan egois adalah dosa, mengapa hukum alam memperbolehkan orang memiliki keinginan egois? Amarah Fang Xing semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, dia tiba-tiba meraung keras, seluruh tubuhnya bergetar, dan rantai di tubuhnya tiba-tiba putus oleh kemarahan tak bernama di tubuhnya, hancur berkeping-keping. Dia sangat marah dan bergegas maju, menghancurkan cermin. Tetapi pada saat ini, ilusi tak berujung muncul di depan matanya. Dia melihat dewa setinggi 10 kaki menebas ke arahnya. Tebasan itu sungguh mengguncang bumi, seakan-akan tekanan langit dan bumi, tidak menyisakan jalan keluar. Semua makhluk hidup telah berbuat dosa, dan jika mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Suaranya bergema di seluruh surga dan berbagai dunia, bergulir dan bergema, seperti suara surga yang turun untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Pergilah ke neraka. Fang Xing meraung liar, tahu bahwa ia bukan tandingan lawannya. Ia tak dapat menahan diri untuk mengayunkan pedangnya dengan marah. Jalan surga itu kejam, jadi semua makhluk hidup tidak bersalah. Jika Anda menghakimi semua makhluk hidup bersalah, itu berarti Anda bukan jalan surga. Ledakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Perbedaan antara pedangnya dan pedang yang ditebas oleh hantu bagaikan dewa itu sangat besar, bagaikan seekor semut melawan seekor gajah. Namun, tepat setelah Fang Xing meneriakkan kebenarannya sendiri, sesuatu yang aneh terjadi dalam sekejap. Di lautan kesadarannya, ada area berkabut tempat banyak harta karun langka disembunyikan, tetapi semuanya tidak aktif dan jarang terlihat. Namun, tepat ketika Fang Xing menebas dengan pedangnya dan berteriak, sepertinya ada semacam konsep yang tersentuh, menyebabkan sesuatu dalam kabut itu terbangun. Itu cahaya pedang. Ia bersifat halus dan hampa, sulit dipahami, dan tampaknya mewakili suatu kebenaran hakiki antara surga dan bumi. Itu adalah cahaya pedang ilahi yang telah mengintai di area berkabut lautan kesadaran Fang Xing sejak dia menyempurnakan diagram pemenggalan peti mati misterius. Saat Fang Xing menebas dengan pedangnya, cahaya pedang benar-benar menjadi hidup. Dalam sekejap, ia melintasi kehampaan, bagaikan seekor kijang yang menggantungkan tanduknya, tidak meninggalkan jejak. Namun dalam kilatan cahaya pedang, sebuah retakan muncul di dahi makhluk seperti dewa itu. Dimulai dari retakan kecil itu, retakan menyerupai jaring laba-laba perlahan bermunculan dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Ketika sang dewa menatap Fang untuk terakhir kalinya, ia mendengar suara ledakan keras, dan seluruh ilusi hancur.
Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba terbangun. Dia melihat sekeliling dan wajahnya berubah drastis. Dia melihat patung besar di depannya. Cermin di dahinya telah menjadi redup, dan seluruh tubuh patung itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi asap dan debu yang tak berujung dan menghilang ke dalam kehampaan. Akhirnya, hanya cermin yang tersisa, yang berubah menjadi cahaya ilahi dan diam-diam terbang menuju Fang Xing. Hah, hanya itu. Fang Xing sangat terkejut dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Benda itu seakan ingin mengebor tubuhnya, tetapi pada saat ini, cahaya pedang muncul samar-samar di antara alisnya, bersinar terang di kehampaan, dan cermin berharga yang ingin terbang ke arahnya juga bergetar tiba-tiba, seolah-olah dua kekuatan tak terlihat saling bertabrakan. Perasaan itu sangat aneh, seolah-olah dua prinsip yang sama sekali berbeda, tidak cocok seperti air dan api, tidak akan pernah bisa terjalin. Setelah tabrakan, cahaya ilahi yang diubah oleh cermin berharga itu berhenti di udara, dan cahaya ilahi itu menghilang, dan berubah menjadi cermin giok, yang jatuh dengan ringan ke tangan Fang Xing. Fang Xing juga tertegun sejenak, lalu menunduk, hanya untuk melihat bahwa cermin itu sangat jernih, tanpa noda, dan mampu memantulkan setiap detail. Itu memang cermin langka yang sangat berharga di dunia fana. Ketika dia menunduk, dia samar-samar dapat melihat 5 karakter besar cermin untuk mencerminkan hati surga dan manusia muncul di cermin itu. Sebuah cermin berharga benar-benar jatuh. Apa tujuannya? Fang Xing memegang cermin itu, sedikit linglung. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa Li Hongyi, Li Ying, Han Ying, Wang Qiong, Da Jinwu dan yang lainnya semuanya melayang di depan sebuah patung, dengan mata tertutup, berpikir, tidak memperhatikan dunia luar, seolah-olah mereka sedang mengalami semacam ilusi. Namun, dia adalah orang tercepat yang berhasil lolos dari ilusi tersebut. Kakak Xiao Jiu, kakak Sang Er berkata bahwa tidak ada waktu untuk memikirkannya, jadi dia memintamu untuk segera mengambil kesempatan ini dan bergegas ke Laut Rune. Detik berikutnya, suara Cuci terdengar lagi, memberikan instruksi mendesak. Sebenarnya, Fang Xing tidak membutuhkan pengingatnya, karena dia sudah menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka. Awalnya, untuk menghancurkan formasi, dia seharusnya memutus semua koneksi antara keenam patung itu. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa setelah dia menghancurkan patung itu akan runtuh. Kekuatan patung lainnya juga diblokir oleh Da Jinwu dan yang lainnya, yang mengakibatkan celah langka dalam formasi di luar formasi. Dan memanfaatkan celah ini, dia dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke Laut Rune. Suara mendesing. Tanpa sempat berpikir, Fang Xing menyingkirkan cerminnya dan terbang menuju lautan rune berbentuk teratai. Tatapan serius muncul di matanya. Masih ada waktu. Selama aku menghancurkan lautan rune ini, biksu kecil itu bisa diselamatkan. Dari kejauhan, Laut Rune tampak seperti bunga teratai. Terdiri dari rune tak berujung yang terus berubah. Sekilas, tampak seperti bima sakti di langit, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Namun, Laut Rune, yang seharusnya sangat sakral, tampaknya telah memadatkan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Semuanya hitam seperti tinta, dengan aura suram dan aneh. Sekilas, Laut Rune ini terasa seperti pusaran hitam dengan roh jahat yang sangat kuat, dan di pusaran itu, ada rune suci yang berkedip-kedip. Ini seharusnya menjadi formasi tertinggi agama Buddha, tetapi sekarang seperti gua hantu di dunia bawah. Fang Xing terbang lurus ke arah lautan rune, dan ketika dia mendekat, dia merasakan formasi di depannya yang lembut di luar tetapi ganas di dalam. Dia tidak berani mendekat, jadi dia berhenti untuk mengamati, sedikit mengernyit, dan mendesah pelan. Dia tiba-tiba merasa bahwa ada banyak hantu di lautan rune ini, termasuk biksu kerangka yang telah mencapai pencerahan yang pernah dia lihat sebelumnya, bodhisattva berjubah darah yang membasmi ibel, dan bahkan banyak biksu yang telah meletakkan kitab suci mereka, mengambil pisau jagal mereka, dan berteriak saat mereka bergegas maju. Ada semua jenis hantu, berdarah dan menakutkan. Itu. Fang Xing melihatnya dan melihat ilusi yang tak terhitung jumlahnya, yang sama sekali tidak dapat dibedakannya. Ia merasa ingin muntah, tetapi ia segera menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat dua sosok di dalam lautan rune. Siapa lagi kalau bukan Shen Xiu dan Huineng, murid Buddha berpakaian hitam dari kuil Bian. Keduanya tampak telah menyusut berkali-kali dan ditempatkan di Laut Rune. Mereka berjalan maju di sepanjang rute yang berliku-liku di inti Laut Rune. Hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka. Benar saja, aku menemukan tempat yang tepat. Lautan Rune ini adalah inti dari kuil kuno. Alis Fang Xing mengerut, tahu bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat. Shen Xiu dan Huineng yang ia lihat sekarang bukanlah ilusi, melainkan proyeksi jiwa mereka. Pemandangan di Laut Rune persis seperti apa yang mereka berdua alami di kuil kuno di atas. Sekarang tampaknya situasi mereka jelas sekilas. Jalan di inti Laut Rune penuh dengan ilusi,
dan Sensiu kini telah menyelesaikan sekitar 4/5 ilusi, tetapi Huineng juga telah menyusul, setelah menyelesaikan sekitar 3/4. Dia sekarang sangat dekat dengan Sensiu, dan keuntungan yang sebelumnya dimilikinya hampir hilang. Namun, Huineng tidak lagi memiliki momentum yang dimilikinya di awal, dan jelas jauh lebih lambat. Di lautan rune ini, orang tidak dapat mendengar apa yang mereka berdua katakan, tetapi orang dapat melihat bahwa ekspresi mereka berdua sangat serius. Bahkan Huineng, yang selalu tenang dan kalem, mengerutkan kening saat ini, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Untungnya kamu datang cepat, kalau tidak Sensiu Xiaoxiang akan dalam bahaya. Fang Xing mendesah dalam hati. Melihat situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum Huineng melampaui biksu muda itu. Meskipun kecepatannya telah melambat sekarang, dia masih jauh lebih cepat daripada biksu muda itu. Setiap ilusi yang dialaminya hanya berlangsung dalam hitungan sepersekian detik. Namun, setelah mengalami ilusi itu, dia tampak seperti sedang berkonsentrasi dalam pikiran, yang membuat langkahnya berat. Ini memberi biksu muda Sensiu secercah harapan dan mencegahnya untuk mengejar ketinggalan untuk sementara waktu. Sang bantu aku mendorongnya. Fang Xing tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, dan berbicara dengan suara rendah, mengetahui bahwa Wu Sang dapat melihatnya melalui sutra kontemplasi. Kakak Sang sedang mendorong, Xiao Jiu, jangan khawatir. Roh pedang itu bergetar dan mengeluarkan suara seperti cuci, tampak sangat cemas. Fang Xing menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru, jadi dia memaksa dirinya untuk menahannya dan menunggu dengan tenang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ia mendengar teriakan kaget dari roh pedang kakak Xiao Jiu, ini tidak baik. Kakak Sang dia berdarah dari ke-6 lubangnya. Jelas bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak jiwanya dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jantung Fang Xing berdebar kencang saat mendengar ini. Dia tidak boleh gagal menyelamatkan biksu kecil itu dan kemudian kehilangan Wu Sang. Saudari Sang berkata dia baik-baik saja dan hanya perlu beristirahat sebentar, tetapi dia berkata bahwa pembentukan lautan rune ini terlalu sulit untuk didorong. Formasi ini disebut formasi Tufu, dan mengandung sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya. Formasi ini selalu berubah, sejalan dengan prinsip-prinsip Buddha, dan tidak ada jeda sesaat pun. Formasi ini benar-benar kebalikan dari formasi luar 6 jalan tadi. Formasi luar adalah formasi kematian yang mengunci kekosongan, berdiri diam dan menekan reinkarnasi, sementara formasi Futu ini mendorong perubahan ke ekstrim. Pengoperasian setiap rune adalah perubahan, dan perubahan keseluruhan bahkan telah melampaui batas. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia sama sekali tidak dapat mendorong formasi yang rumit seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Setelah mendengar ini, Fang Xing tidak dapat menahan perasaan sedihnya. Sudah sampai pada titik ini, tetapi masih saja tidak mungkin dilakukan. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, formasi besar yang didirikan oleh orang bijak agung Buddhisme di surga barat saat itu, alam orang-orang itu mungkin telah melampaui para dewa biasa. Bahkan jika sudah 10.000 tahun dan hancur, bagaimana mereka, generasi Jin dan Junior, dapat mendorongnya? Dia mengemukakan gagasan ini sebelumnya hanya karena dia tidak mau mengakui kekalahan dan itulah satu-satunya solusi yang dimilikinya. Lagi pula, menurut pendapatnya, Wu Sang dan Da Jin Wu sama-sama jenius dalam teknik formasi, dan mereka mungkin bisa membantunya melakukan ini. Tetapi sekarang tampaknya kita masih belum kehabisan tenaga. Bukannya Great Golden Crow atau Wu Sang tidak cukup kuat, hanya saja persyaratanku terlalu tinggi. Namun, apakah itu berhenti di situ? Fang Xing melihat ke bawah ke inti laut rune, di mana ia melihat Sensiu dan Huineng. Huineng lebih cepat dari Sensiu dan dengan cepat menuntunnya. Biksu muda Sensiu bahkan menangis saat ini, dengan kedua tangannya terkatup rapat, dan melangkah perlahan. Biksu kecil itu begitu ketakutan hingga ia mulai menangis. Fang Xing menjadi kesal, diam-diam marah di dalam hatinya, dan melihat ke arah lautan rune. Tepat pada saat dia melihat lautan rune, sebuah ide berani tiba-tiba muncul dalam hatinya. Meminta Wu Sanger untuk mendorong formasi sebenarnya adalah untuk menemukan aturan kekuatan formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam rune, sehingga dapat menghindari terkoyak oleh kekuatan formasi segera setelah menerobos masuk. Namun, formasi itu benar-benar sulit untuk didorong, yang membuatnya mustahil baginya untuk menerobos masuk dengan aman sekarang. Tetapi ketika dia melihat lautan rune, hati Fang Xing tiba-tiba bergerak sedikit. Bagaimana jika saya langsung masuk tanpa mempedulikan situasinya? Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Ini adalah formasi inti kuil Buddha kuno. Ketika pertama kali didirikan, formasi ini dirancang untuk mencegah roh jahat dan musuh, tetapi tentu saja tidak akan menargetkan para pengikut Buddha, bukan? Mungkinkah di masa lalu, lautan rune ini tidak membutuhkan siapapun untuk masuk dan mengukir rune?
Meskipun saya disebut Ibel, saya sekarang adalah pelindung Dharma Buddha yang sah. Saya memiliki perlindungan Dharma. Jika saya merasakannya dengan saksama, kekuatan rune dalam formasi pagoda ini tampaknya juga tidak membenci saya. Yang lebih penting, saya masih memiliki ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Dia mengeluarkan kitab suci Buddha dari tas penyimpanannya, dan itu adalah Prajna Sutra. Guru formasi Buddha adalah guru Dipangkara, dan Prajna Sutra ini, menurut legenda, ditulis oleh guru Dipangkara dan memiliki kemampuan untuk mematahkan formasi. Dengan identitas saya dan sutra yang berharga ini, dapatkah saya memasuki lautan rune ini dengan aman? Formasi stupa besar ini telah terinfeksi oleh roh-roh jahat, dan sifatnya telah berubah drastis. Dua kekuatan Buddha dan Ibel saling terkait, membuatnya semakin berbahaya. Namun, karena jalan menuju kebudaan di kuil kuno Jiying masih ada, itu berarti bahwa sifat formasi stupa besar ini tidak berubah, dan tujuan awalnya masih ada, jadi seharusnya tidak dapat melukai saya. Bahkan jika roh-roh jahat itu sulit dihadapi, dengan keterampilan saya masih dapat membela diri. Dia mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi, tetapi juga semakin berbahaya. Ini masalah yang mengancam jiwa. Kalau Anda tidak hati-hati, kemungkinan besar Anda akan tertimpa benda itu. Bahkan Fang Xing pun tak kuasa menahan diri untuk ragu sejenak saat ini, kemudian tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Otang pembawa sial, siapa yang selama ini aku takuti? Dia malah menjadi kejam dan mengeluarkan Feng Canding, sambil berpikir, kalau memang tidak berhasil, aku masih punya ding ini untuk menyelamatkan hidupku. Setelah mengambil keputusan itu, dia menghela napas lega dan berkata, istriku tersayang, ambillah kembali roh pedangmu, atau roh pedangmu akan hancur. Cuci terkejut. Roh pedang bergetar dan sebuah suara terdengar, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Fang Xing terkekeh dan berkata, aku akan masuk dan melihat-lihat. Apakah kamu gila? Cuci berteriak dengan suara gemetar, seolah dia ketakutan dan tidak mampu mengendalikan diri. Kamu gila, Fang Xing membalas, aku punya kartu truf untuk orangmu. Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan tanpa berkata apa-apa lagi kepada Cuci, dia bergegas menuju formasi pagoda. Xiao Jiu, jangan, Cuci berteriak, tetapi Fang Xing sudah memasuki bungkusan rune tak berujung. Orang-orang kita sendiri, tidak menyakiti siapapun secara tidak sengaja. Fang Xing terus bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya sedang berada di puncaknya, tetapi dia segera menjadi bersemangat. Dia telah menebak dengan benar. Setelah memasuki lautan rune dalam formasi pagoda, cahaya Buddha di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih terang, hampir seperti matahari yang menyilaukan. Dalam formasi gelap yang dipenuhi dengan roh-roh jahat ini, itu tampak sangat terang dan sakral. Formasi kacau dalam formasi pagoda, setelah mendekati Fang Xing, tiba-tiba menyebar seperti riak di air dan tidak menyakitinya sama sekali. Kesuksesan. Direktur Fang menarik napas panjang, merentangkan tangannya, dan berenang menuju formasi pagoda seolah sedang berenang. Aku tak dapat menahan diri untuk mengeluh dalam hati, untunglah aku pemberani, kebanyakan orang pasti takut dan tak akan berani masuk. Semakin dekat dan dekat, dia perlahan mendekati inti lautan rune, bahkan mendekati proyeksi Sensiu dan Huineng. Di matanya, biksu kecil Sensiu dan Huineng sekecil kacang, dan tampaknya berada dalam jangkauan. Saat ini, Huineng kurang dari setengah jari dari Sensiu, yang sebenarnya hanya sekitar 10 kaki jauhnya. Itu sangat berbahaya, dia bisa menyusulnya dalam secangkir teh. Aku benar-benar ingin menghancurkan biksu ini sampai mati. Fang Xing melotot ke arah proyeksi Huineng, diam-diam marah, tetapi dia juga tahu bahwa itu hanyalah proyeksi, dan tidak ada gunanya mencubitnya, jadi dia terus melihat ke depan, dan melihat bunga teratai kecil yang setengah putih dan setengah hitam dalam formasi pagoda. Teratai itu adalah inti formasi pagoda ini. Hancurkan itu, dan biksu kecil itu akan diselamatkan. Teratai sekecil itu ternyata mengandung kekuatan yang tak terbatas. Melihat teratai kecil di inti formasi, Fang Xing mendesah, kagum dengan keajaiban ilmu angka Buddha. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang formasi, dia tidak sepenuhnya bodoh. Formasi Tao sering menggunakan kekuatan gunung dan sungai untuk keuntungan mereka, mengikuti arus dan diam-diam menyesuaikan diri dengan Dao yang agung, sementara Buddhisme mengambil konsep sekecil biji sesawi dan sebesar langit secara ekstrim. Formasi pagoda besar ini mungkin lebarnya tidak kurang dari 10 mil. Jika menutupi seluruh formasi, itu akan meluas hingga puluhan ribu mil. Namun, melihat kekuatan seluruh formasi, itu tidak sekuat teratai hitam dan putih kecil di inti. Bahkan jika dia bodoh, dia bisa menebak bahwa teratai ini adalah inti dari formasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa teratai kecil ini adalah formasi pagoda sesungguhnya. Di depan Fang Xing,
teratai itu tampak memiliki jiwa, bergoyang lembut dan memancarkan cahaya terang. Hal ini bahkan membuat Fang Xing merasa seolah-olah teratai itu tengah mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Hehehehe, jangan takut, paman bukan orang jahat. Fang Xing menyeringai pada teratai itu, lalu mulai mengitarinya, mencoba mencari kelemahannya. Saya juga dipenuhi rasa kagum di hati saya. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Inti dari formasi itu tampaknya memiliki spiritualitas. Setelah melihatnya sebentar, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada cacat sama sekali pada teratai hitam putih ini. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dan dia mendapatkan jawabannya di benaknya. Dia mengira itu sebenarnya adalah manifestasi cahaya Buddha dan roh jahat di dalam formasi pagoda. Warna hitam dan putih adalah buktinya. Ini juga mengarah pada fakta bahwa meskipun itu adalah entitas fisik, itu juga ilusi. Tidak mungkin menemukan kelemahannya seperti benda biasa. Ini membuatnya menjadi lebih berani setelah sedikit ragu. Dia langsung mengangkat Feng Canding di tangannya, melirik teratai itu, dan kemudian menekannya dengan dentuman keras. Yang satu adalah Taois Zenyunding, dan yang satu lagi adalah teratai pelindung Buddha. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang lebih kuat. Fang Xing berbisik dan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi dua sayap ibel pedang besar, seperti kepompong, dan membungkus dirinya dengan erat di dalamnya. Teratai hitam putih merupakan perwujudan inti formasi pagoda. Merusaknya sama saja dengan menghancurkan seluruh formasi. Dengan ledakan keras, kuali Feng Chan terbang di atas teratai, memancarkan esensi dao yang tak berujung yang mengalir turun seperti sungai. Setiap helainya membawa napas berat seperti gunung atau sungai, mengalir menuju teratai hitam dan putih. Pada saat ini, bahkan kekosongan di sekitar teratai hitam dan putih itu tampak terjepit, terpelintir dan runtuh dalam sekejap, dan teratai itu tiba-tiba terkejut, kelopaknya bergoyang, dan energi di sekitarnya melonjak. Getaran sekecil apapun dalam formasi pagoda ini akan menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi di jalan menuju kebudayaan di dunia luar. Sekarang pun demikian. Di dalam formasi pagoda, dua aura Taoisme dan Buddhisme saling terkait, secara langsung menyebabkan guncangan yang mengejutkan. Dengan mata terbuka, orang dapat melihat dengan jelas bahwa di jalan menuju kebudayaan, Huineng dan Sensius sama-sama mendongak dengan kaget, berdiri dengan goyah, dan ilusi di sekitar mereka dengan cepat muncul dan menghilang. Omong kosong. Pada saat ini, Huineng di dalam tampaknya telah menebak perubahan seperti apa yang terjadi di luar. Di dalam formasi pagoda, proyeksinya menyusut berkali-kali, dan tatapannya senyata objek fisik. Dia menatap langsung ke arah Fang Xing saat ini dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, dia sepertinya ingin melompat keluar dari inti dan menamparkan Fang Xing, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak melakukan apapun dan melangkah menuju bagian depan jalan Buddha. Meskipun formasi pagoda telah mengalami pukulan berat saat ini, itu tidak runtuh sama sekali. Selama formasi itu tidak runtuh, jalan Buddha akan tetap utuh. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia ingin berjalan cepat ke ujung jalan Buddha dan kemudian berbalik untuk menghadapi Fang Xing. Feng Canding, tunjukkan keberanianmu. Fang Xing terbungkus sepasang sayap ibel pedang raksasa, hanya kedua matanya yang terbuka saat dia menyaksikan pertarungan antara kuali Feng Chan dan teratai hitam putih. Kedua benda ini, yang satu adalah senjata dewa yang menikmati dupa dan persembahan di Gunung Feng Chan dan telah menekan roh Tao selama 100.000 tahun. Yang lainnya adalah manifestasi dari formasi pagoda di tanah harta karun Buddha. Itu sama persis. Pada saat ini, kekuatan kedua belah pihak saling terkait, dan mereka saling menyerbu, dan itu telah menjadi jalan buntu untuk sementara waktu. Itu benar-benar seperti jarum yang mengenai paku gandum. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Feng Canding ganas, dan teratai hitam dan putih itu halus dan kuat. Ada sedikit ikan Tao Yin Yang. Mereka saling terkait dan berenang satu sama lain, bergemuruh dan berlari, dan memurnikan serangkaian energi kuno yang kacau, yang berhamburan seperti kembang api. Fang Xing, di sisi lain, memperoleh banyak keuntungan saat ini. Dia memanfaatkan sepenuhnya semua energi kuno. Terlebih lagi, melihat persaingan antara kuali Feng Chan dan teratai hitam putih, yang satu adalah esensi Taoisme, dan yang lainnya adalah cahaya Buddha. Mereka berbeda sifatnya, tetapi diam-diam saling cocok. Sekarang kedua energi itu saling berebut supremasi dan menghancurkan semua hal, yang telah membuatnya menyadari sesuatu di dalam hatinya. Batu kilangan Yin dan Yang, batu kilangan langit dan bumi. Matanya bersinar diam-diam, dan dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sihir bawaannya sendiri. Ribuan prinsip Buddha dan puluhan ribu sutra dapat dikuasai sekaligus. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang tampaknya telah melintasi ruang dan waktu bergema di telinga Fang Xing, bergemuruh dan mengguncang pikirannya, membangunkannya dari persepsinya. Dia melihat ke bawah dan tiba-tiba menemukan bahwa di dalam formasi,
proyeksi Huineng tampak hikmat dan agung, perlahan berjalan menuju ujung jalan Buddha, dengan lengan bajunya terurai, dan suaranya tampaknya penuh dengan prinsip-prinsip Buddha. Tidak ada pohon bodhi, dan cermin yang terang bukanlah penyangga. Tidak ada apa-apa sama sekali, jadi di mana debu dapat berkumpul. Ketika saya mempraktikkan agama Buddha, saya mempraktikkan ketenangan yang luar biasa, kebebasan yang luar biasa, melampaui dunia, dan tidak terlibat dalam debu. Ketika prinsip Buddha ini dilantunkan, bahkan langit dan bumi tampak tenang sejenak, dan ada keheningan selama beberapa saat. Pada saat ini, Shen Xiu berdiri di belakangnya, seolah-olah dia telah mengakui kekalahan. Dia tetap diam, dengan kedua tangannya terkepal. Dalam sekejap, Fang Xing menjadi cemas. Jelas bahwa pertikaian di jalur Buddha telah segera menentukan pemenangnya, dan Shen Xiu masih akan kalah. Melihat pertikaian antara Feng Shan dan teratai hitam putih, jelas masih merupakan jalan buntu dan tidak diharapkan akan membuahkan hasil dalam waktu dekat. Saya harus mengambil tindakan sendiri. Fang Xing membentangkan sayap pedang ibelnya dengan suara swoosh, dan tubuhnya muncul tepat di depan kuali dan teratai. Roh yang tak terhitung jumlahnya dan arus udara yang kacau mengalir di sekelilingnya, membuat pakaiannya beriak, tetapi tidak melukainya sama sekali, seperti pilar batu di tengah sungai yang bergolak. Berdengung, teratai hitam putih itu tampaknya telah merasakan aura ganas Fang Xing dan benar-benar gemetar sedikit, seolah memohon belas kasihan. Ekspresi spiritual semacam ini membuatnya lebih seperti gadis kecil. Kemarahan Fang Xing memuncak, dan dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia berpikir cepat dalam benaknya untuk beberapa saat, dan tiba-tiba muncul sebuah rencana, dan berkata dengan keras, aku memintamu untuk jujur, tetapi kamu tidak mau, jadi sebaiknya aku memakanmu. Sutra Transformasi Spiritual Agung. Ledakan. Dia benar-benar membuka mulutnya dan menelan teratai itu dalam satu tegukan. Pada saat yang sama, Feng Chanding terbang langsung ke kepalanya dan menekannya. Dan di dalam tubuhnya, Tai Sang Hua Jingling mengalir, seperti lubang hitam besar, memurnikan semua hal dan menghancurkan semua hal. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia melakukan ini karena, pertama, pertempuran jalan Buddha akan segera diputuskan, dan jika dia menundanya lebih lama lagi, semua usahanya akan sia-sia. Kedua, dia juga menemukan bahwa, tidak seperti yang dia bayangkan, meskipun susunan agung Buddha sangat kuat, itu tidak memiliki banyak bahaya atau perlawanan terhadapnya sebagai pelindung dharma agama Buddha. Selain itu, dia juga tahu secara mendalam bahwa tubuhnya kuat saat ini, dan ada banyak monster misterius di area berkabut dunia kesadaran. Tidak banyak hal yang dapat menyebabkan masalah di tubuhnya, jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menekan teratai ini. Hulala, saat Fang Xing menelan teratai, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak butuh banyak tenaga baginya. Saat dia menelan teratai hitam dan putih, formasi pagoda tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, lautan rune yang tak berujung bergemuruh ke arahnya. Dalam sekejap, rune yang berputar seperti bintang terbentuk di sekelilingnya. Di udara, cahaya keemasan bersinar terang, dan suara Sansekerta misterius turun dari langit, membuat Fang Xing tampak seperti dewa. Dan di dalam tubuh Fang Xing, di alam kesadarannya, terdengar suara ledakan keras dan cahaya keemasan bersinar terang. Seorang Buddha, atau Fang Xing yang tampak seperti Buddha, sedang duduk bersila di alam kesadaran, dengan alis tertunduk dan tatapan merendahkan. Jubah biksunya pangkemping, dan rambutnya mencuat ke atas. Dia sama sekali tidak tampak seperti biksu, tetapi dia sama sucinya dengan Buddha sungguhan, yang sangat aneh. Saat ini, di dunia luar, di kuil kuno, di jalan Buddha, Huineng dan Shen Xiu, yang baru saja mencapai ujung jalan Buddha, sedang menatap ke atas dan ke depan. Di mata mereka, ujung jalan Buddha adalah kebudaan, dan mereka dapat memperoleh kebudaan setelah memperdebatkan semua gagasan Zen. Karena mereka hampir menapaki seluruh jalan Buddha, bayangan mereka sudah tercetak pada kebudaan, satu hitam dan satu putih, saling terkait dan berubah. Jika Huineng telah memenangkan jalan Buddha, bunga teratai akan berubah menjadi hitam, bukan kegelapan, tetapi warna asal mula alam semesta. Jika Shen Xiu telah memenangkan jalan Buddha, bunga teratai akan berubah menjadi putih, namun warnanya bukanlah putih yang sebenarnya, melainkan warna hati manusia. Sekarang, Huineng jelas berada di atas angin. Teratai itu semakin menghitam, dan sudah hampir waktunya untuk memetiknya. Namun tiba-tiba buah Buddha menghilang. Seolah-olah mulut tak kasat mata menelan buah Buddha dalam satu tegukan, yang tersisa hanyalah kekosongan dan keheningan. Bahkan Huineng dan Shen Xiu terkejut dengan perubahan yang tak terduga ini, dan ekspresi mereka sedikit bingung. Kemana perginya buah Buddha? Dalam formasi pagoda, Fang Xing menelan teratai hitam dan putih dalam satu tegukan. Formasi itu berkumpul ke arahnya dan berubah menjadi bintang-bintang tak berujung yang mengelilinginya.
Roh pedang yang sebelumnya terhalang di luar oleh formasi itu akhirnya terbang masuk dan terus terbang di sekelilingnya, membuat suara emas yang bergetar. Cuci dengan cemas menyampaikan apa yang hendak dikatakan Wu Sang-er kepada Fang Xing, tetapi Fang Xing langsung menyerbu ke dalam formasi pagoda tanpa mendengar apapun. Kakak Jiu kecil, jangan cemas. Kakak Sang-er berkata bahwa formasi pagoda ini tidak terlihat dan tidak berwujud. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyerbu masuk. Itu berbeda dari formasi biasa. Tidak ada inti formasi sama sekali. Bahkan jika kamu menyerbu masuk, tidak ada yang bisa dihancurkan dan kamu tidak dapat melakukan apapun. Tidak ada inti formasi. Fang Xing tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya agak kusam. Kalau tidak ada inti formasi, lalu apa yang baru saja aku telan? Apa yang baru saja aku telan? Mengambang dengan tenang di udara, Fang Xing mendecakkan bibirnya, merasa sedikit bingung, dan samar-samar merasa bahwa ia tampaknya telah menyebabkan bencana besar. Tepat saat ia bingung, tubuhnya mulai berubah, dikelilingi oleh cahaya susunan pagoda yang tak berujung, dan sekelilingnya tampak menjadi ketiadaan. Kemudian ia merasakan tubuhnya melayang ke atas, dan dunia berubah, bintang-bintang bergerak, dan ketika ia muncul kembali, ia mendapati dirinya duduk di atas panggung teratai, dan di depannya berdiri dua biksu, satu berpakaian hitam dan yang lainnya berpakaian putih. Satu adalah Huineng dan yang lainnya adalah Shen Xiu. Mereka berdua menatapnya dengan ekspresi agak aneh, seolah-olah mereka pikir itu agak tidak masuk akal. Baru pada saat itulah dia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya berada di aula utama, di ujung Jalan Buddha. Huineng dan biksu muda Shen Xiu bekerja keras untuk menerobos barisan pertempuran, tetapi pada akhirnya mereka tiba di ujung Jalan Buddha terlebih dahulu. Kakak, jangan makan sembarangan ya. Huineng dan Shen Xiu tampaknya mendengar gumaman Fang Xing dan memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah beberapa lama, Shen Xiu mendesah tanpa berkata apa-apa. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Fang Xing ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Haha, saya telah menjadi seorang Buddha selama 10.000 tahun, dan saya telah berdebat tentang sutra. Saya tidak pernah berpikir bahwa buah Buddha akan dimakan olehnya. Adik junior, bagaimana menurutmu? Huineng berbicara pelan kali ini, dengan sedikit ketidakberdayaan dan emosi. Dia mendesah pelan, dan ada sedikit absurditas di wajahnya yang tenang. Apa, aku makan buah Buddha? Fang Xing mengabaikan kata-kata tak masuk akal yang diucapkan kedua biksu itu. Dia hanya merasa takut dengan makna yang terungkap dalam kata-kata Huineng. Dia hampir melompat dari panggung teratai, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia sedikit takut tadi, tetapi sekarang dia benar-benar takut. Apa yang baru saja dimakannya sebenarnya adalah buah Buddha. Bagaimana saya bisa memakan buah Buddha sendiri? Setelah memakan buah Buddha, bukankah saya akan? Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Wajah Fang Xing berubah. Apakah itu berarti aku tidak bisa menikah? Shen Xiu juga bingung setelah mendengar kata-kata Huineng. Dia tersenyum pahit dan berkata, saudaraku, saya pikir inilah yang guru katakan kepada kita. Huineng mengangguk dan berkata pelan ya, jika dia saja bisa menjadi seorang Buddha, lalu siapa lagi di dunia ini yang tidak bisa menjadi seorang Buddha? Shen Xiu mengangguk, tampak sangat setuju. Apa maksud kalian berdua? Kemarilah dan jelaskan padaku. Fang Xing yang merasa ketakutan, tiba-tiba menjadi marah dan mulai berteriak. Namun, Huineng dan Shen Xiu mengabaikannya saat ini, melainkan saling memandang dengan tenang untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak, aku baru saja datang ke sini dan melihat banyak barang lama. Setelah beberapa saat, Shen Xiu berbicara terlebih dahulu dengan suara rendah, dengan lembut mengangkat tangannya dan menyeka air mata di wajahnya. Saya juga melihat banyak hal lama dan mengerti apa yang ingin guru sampaikan kepada kami. Huineng berbicara dengan suara rendah dan menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresinya sangat serius. Aku akan pergi ke adikku yang berkepala botak, kemarilah cepat agar aku bisa memuntahkan buah Buddha untukmu. Fang Xing berpikir lama, dan tiba-tiba berteriak keras. Teriakan ini mengejutkan Huineng dan Shen Xiu yang terdiam. Mereka menatapnya dengan ekspresi aneh, mata mereka tak berdaya dan lucu. Kakak, bisakah kamu tidak bersikap menjijikkan saat berbicara? Shen Xiu menundukkan kepalanya dan memutar matanya saat berbicara kepada Fang Xing. Aku memberimu barang terbaik, tapi kamu tetap tidak menginginkannya. Fang Xing mengelus saudaraku, saya memiliki beberapa istri untuk dinikahi, bagaimana saya bisa menjadi biksu sejati? Lakukan saja dulu, ada yang harus kita bicarakan. Shen Xiu menatap kakak seniornya dengan tak berdaya, lalu menatap murid Buddha berjubah hitam itu. Saat ini, Fang Xing adalah yang pertama di Jalan Buddha. Ia muncul langsung dan duduk di panggung teratai. Namun, Huineng 3 kaki lebih cepat darinya dan sudah berdiri di depan panggung teratai kakak senior. Dalam hal prinsip dan kitab suci Buddha, Anda masih selangkah lebih maju dari saya.
Semua Buddha menjadi saksinya. Hasil ini luar biasa. Apa? Fang Xing mengerutkan kening lagi ketika mendengar ini dan mengutuk, dasar kau tak berguna, apa kau mau mengaku kalah lagi? Setelah berpikir lagi, ia berteriak, jika aku seorang Buddha sekarang, aku akan memperingatkan kalian berdua untuk tidak bertengkar lagi. Apakah kalian mendengarkan? Bisakah kamu diam sebentar? Bahkan Huineng pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatapnya. Otang pembawa sial, kamu tidak menghormati Buddha. Fang Xing berteriak, menilai kemampuannya saat ini dan mempertimbangkan apakah akan melompat dan memukulnya. Awalnya, ajaran Buddha Huineng tidak terbatas dan di luar akal sehat. Fang Xing benar-benar tidak ingin bertarung dengan orang seperti itu. Namun, sekarang dia telah memakan buah Buddha, dan dia merasa bahwa dia dapat memobilisasi esensi Buddha yang tak terbatas hanya dengan lambaian tangannya, dan bahkan menggerakkan formasi pagoda untuk menutupi area yang tak terbatas. Sekarang dia penuh percaya diri dan berani bertarung dengan seorang murid Buddha yang tak terduga seperti Huineng. Saudaraku, jangan khawatir. Kebudaan diperoleh melalui praktik, bukan warisan. Sensiu dengan enggan menjelaskan, buah Buddha itu adalah senjata yang guru tinggalkan untuk kita. Kamu tidak perlu gugup. Senjata, tidak peduli seberapa terburu-burunya Fang Xing, dia akan menyadari ada sesuatu yang salah pada saat ini. Menurut pemahamannya, ia menelan buah Buddha yang telah diperebutkan oleh dua orang murid Buddha selama 10.000 tahun dalam sekali teguk. Mereka seharusnya marah dan ingin berbuat jahat. Namun sekarang melihat ekspresi mereka, mengapa mereka lebih tenang daripada yang lain? Yang lebih penting, melihat kedua orang ini sekarang, tampaknya tidak ada lagi perasaan samar-samar terjerat dalam takdir seperti yang mereka rasakan di awal. Sebaliknya, mereka tampak lega dan bebas. Ajaran Buddha saya lebih tinggi dari ajaran Anda. Itulah sebabnya guru ingin mewariskan kebudaan kepada saya. Melihat Fang Xing terdiam, Huineng menoleh dan berkata kepada Sensiu dengan tenang. Dia terdiam beberapa saat, tetapi kemudian berkata, tetapi Dharma saya lebih unggul, dan Dharma Anda benar, jadi guru meminta kami untuk berdebat selama 10 kehidupan dan akhirnya memperoleh hasil. Apa yang baru saja kita lihat, semuanya nyata, kan? Sensiu membuka mulutnya, dan suaranya tampak sedikit bergetar. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Benar, alam surga barat telah dihancurkan. Huineng mengangguk pelan dan mendesah sisi lain adalah tempat kebebasan, tetapi api perang tengah membakar rakyat. Saudaraku, aku bersedia mengorbankan hidupku untukmu agar memperoleh tubuh yang bebas. Sensiu tiba-tiba berbicara dengan tegas, menggenggam kedua tangannya, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Biksu kecil, apakah kamu gila? Fang Xing ketakutan dan marah, dan ingin melompat dari panggung lotus untuk mengutuk, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Huineng dan Sensiu mengabaikannya. Sebaliknya, Huineng merenung cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak ada gunanya. Seseorang tidak dapat menjadi seorang Buddha tanpa mengatasi malapetaka besar dan menyelamatkan orang-orang biasa. Dharma saya dapat menjelaskan niat Buddha sejati, tetapi tidak dapat mengatasi malapetaka besar atau menyelamatkan orang-orang biasa. Bahkan jika saya harus memikul tanggung jawab, saya tetap harus mengikuti jalan Anda. Dalam proses bersaing untuk mencapai kebudaan, saya telah berpikir bahwa saya dapat menekan roh-roh jahat dan menyelesaikan krisis, tetapi pada kenyataannya, semua yang saya lakukan tidak sesuai dengan niat saya yang murni dan tenang. Baru setelah saya melihat semua sebab dan akibat di jalan Buddhis ini, saya memahami upaya keras guru. Lupakan saja, saudara muda, jika saya mengikuti Dharma Anda, bagaimana saya bisa lebih baik dari Anda? Saya tidak akan menanggung beban berat ini, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Saya bersedia memberi Anda kebudaan dalam kehidupan ini, dan saya harap Anda tidak akan menanggung beban berat itu. Kakak, kamu. Sensiu sedikit terkejut, suaranya sedikit bergetar. Saya tahu ini salah dan tidak sesuai dengan ajaran Buddha saya, tetapi ketika bencana besar datang, siapa yang bisa menghindarinya? Huineng menghela napas dan membacakan bagaimana seseorang bisa menjadi suci jika ia ingin menjadi suci. Langit tidak selalu kosong. Setelah melantunkan mantra yang panjang, dia tampaknya telah membuat keputusan besar. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia menatap wajah Sensiu dengan serius. Dia menggambar sebuah lingkaran dengan kedua tangannya dan perlahan-lahan menyatukannya di depan dadanya. Kemudian suaranya seperti guntur, melintasi langit dan mengguncang kehampaan saudaraku. Sekarang setelah hasil akhirnya ada di depanku, aku seharusnya menerimanya dengan mudah. Dalam prinsip-prinsip Buddha yang sejati, tidak ada yang namanya belas kasih. Dengan belas kasih, aku tidak bisa diam, bebas, atau terlepas. Aku berada di jalan yang salah. Tetapi malapetaka akan datang, dan semua makhluk hidup menderita. Aku ingin diam, tetapi bagaimana aku bisa terbebas darinya?
Ini terlalu tidak adil untukmu, kakak. Wajah Sensiu dipenuhi air mata, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Jangan khawatir, kamu akan memimpin agama Buddha untuk mengatasi malapetaka dan menyelamatkan orang-orang. Aku juga akan mengubah doktrin dan membuat agama Buddha berkembang. Huineng memiliki ekspresi yang luhur dan terbuka, dan suaranya seperti lonceng pagi dan genderang sore, menggetarkan esensi Buddha yang tak berujung, seolah-olah dia sedang mengukir semacam hukum ke dalam kebenaran agung setelah 3.000 tahun. Aku akan kembali untuk mengambil kembali kebudayaan. Selama 3.000 tahun ini, aku harus merepotkanmu, adik juniorku. Apa sebenarnya yang sedang kamu bicarakan? Fang Xing bingung dan bertanya dengan kepala terjulur. Namun, Huineng tetap mengabaikannya sepenuhnya, dan malah menundukkan kepalanya untuk melantunkan mantra. Sebuah pemandangan aneh muncul. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melantunkan mantra, lingkaran cahaya Buddha di belakangnya berubah menjadi benang-benang saripati Buddha, semuanya terbang menuju Sensiu, tetapi muncul di belakang Sensiu, tampak sangat sakral. Satu persatu, 9 sinar cahaya berurutan muncul di belakang Sensiu. Pada akhirnya, bahkan Huineng sendiri menjadi kabur, dan akhirnya berubah menjadi kabut hitam, secara bertahap muncul di belakang Sensiu. 10 sinar cahaya Buddha berturut-turut, melambangkan kesempurnaan agama Buddha. Ada bunga-bunga berjadewa dari langit, dan di ruang sekitarnya, ada bayangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bersujud kepada Sensiu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dalam sepotong cahaya Buddha, Fang Xing mengutuk dengan cemas. Saudaraku, warisan Buddha telah diputuskan. Biksu muda Sensiu berbalik, membungkuk perlahan kepada Fang Xing, dan berbisik, 10.000 tahun yang lalu, akhir Dharma telah tiba. Sang Buddha di masa lalu telah menghancurkan kebudayaannya sendiri, dengan rela menyerahkan ketenangannya sendiri dan merusak kebebasannya sendiri, meninggalkan secercah misteri bagi generasi mendatang. Sekarang, saya juga memiliki kewajiban untuk mencapai Buddha saat ini. Dengan Dharma saya akan memimpin agama Buddha untuk mengatasi malapetaka dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Selama saya abadi, agama Buddha tidak akan binasa, dan semua makhluk hidup tidak akan binasa. Saudara Huineng akan menjadi Buddha masa depan. Setelah malapetaka besar agama Buddha, ia akan kembali, menjelaskan prinsip-prinsip agama Buddha, dan memimpin ajaran agama Buddha menuju kesempurnaan. Buddha masa kini, Buddha masa lalu. Fang Xing mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan tiba-tiba teringat sesuatu lalu aku ini apa? Dahi. Mendengar pertanyaan ini, bahkan biksu muda Sensiu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah apakah kamu di sini untuk ikut bersenang-senang? Sang Buddha sejati telah lahir. Pada saat ini, di kuil kuno, di luar aula utama, para biksu tanah suci yang berjaga di luar tiba-tiba merasakan suatu induksi. Kekuatan agung dari esensi Buddha turun dari langit, perlahan tapi cepat berkumpul ke satu arah. Para biksu tanah suci yang merupakan pewaris buah karma Buddha, seperti Bodhisattva dan Arhat, juga merasakan suatu induksi pada saat ini, seolah-olah ada tulang punggung tambahan antara langit dan bumi, dan seolah-olah kekuatan Dharma memberkati tubuh mereka, mereka semua tanpa sadar mengirimkan penghormatan mereka sendiri ke satu arah, seperti 10.000 Buddha yang memberi penghormatan kepada Buddha. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar merasakan gempa bumi, seolah-olah seluruh kuil kuno turun dari langit. Ada bunga-bunga spiritual dan suara-suara Buddha turun dari langit, menutupi seluruh kuil kuno, dan hati semua orang terasa rileks, dan mereka terbebas dari keadaan pikiran yang sangat tertekan dan gelap tadi, seperti seseorang yang tiba-tiba menyelam ke permukaan dari dasar air. Tanpa sadar, mereka menghela napas panjang. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh lagi, dan semua mayat aneh meraung serempak pada saat ini. Raungan aneh dan berat mengguncang kehampaan, seolah-olah riak mengalir ke segala arah. Kemudian, semua mayat aneh, seolah-olah sangat takut pada semacam napas yang datang dari kuil kuno, mundur bersama. Setelah beberapa lama, mereka berbalik dan lari, menghilang ke dalam kegelapan seperti gelombang hitam. Pada saat ini, semua praktisi tanah suci saling berpandangan, dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, suara Buddha turun dari langit, dan semua setan pun ketakutan. Hanya ada satu penjelasan untuk semua fenomena aneh ini. Buddha sejati telah lahir, dan hakikat Buddha telah terkondensasi. Pada saat itu, mereka sangat gembira dan melihat dengan cemas ke satu arah, menunggu kemunculan putra Sang Buddha. Namun, tanpa diduga, tidak ada gerakan di aula, tetapi semuanya gelap gulita. Sosok Huineng dan Sensiu, yang dapat mereka lihat di luar aula, juga menghilang ke dalam kegelapan saat ini. Tidak ada sosok yang terlihat, dan tampaknya cahaya yang berharga itu telah redup. Apa yang terjadi di sana? Apakah Sang Buddha mencapai kebudayaan? Haha, kebenaran Sang Buddha telah muncul di dunia. Kita telah memperoleh hasil baik dari kebaikan Sang Buddha kali ini. Dalam sekejap,
Para biksu tanah suci menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling bertanya. Warga Beiming Xiao bahkan makin gembira dan gembira, mereka hampir tak dapat menahan gemuruh ucapan selamat mereka. Anak baptis Wan Teng, Tuan Muda Xiao. Pada saat ini, mereka mendengar suara gemuruh di kejauhan, dan mendengar suara-suara memanggil. Para kultivator mengerti dengan jelas bahwa itu adalah suara pelindung dan pelayan mereka sendiri. Mereka segera menghela napas lega, mengetahui bahwa karena kedatangan Sang Buddha, bahkan kuil kuno Jiying yang tersembunyi di kehampaan telah kembali ke kenyataan lagi, dan sekarang orang-orang mereka sendiri yang telah membobol kuil kuno untuk mencari seseorang. Saya menunggu di sini. Sang Buddha akan segera lahir. Datanglah dan beri penghormatan. Beiming Xiao adalah orang pertama yang berdiri, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya, dan dia berteriak ke kejauhan. Pada saat ini, kabut yang menyelimuti kuil-kuil kuno sepanjang tahun juga menghilang, dan dia sekarang dapat menggunakan kekuatan sihirnya tanpa khawatir. Teriakan keras dapat terdengar hingga 10 mil jauhnya. Tak lama kemudian, sekelompok orang berbondong-bondong masuk dari luar, semuanya dengan wajah khawatir. Setelah melihat Beiming Xiao dan putra baptis serta dewi suku kuno lainnya, mereka semua berlutut untuk menunjukkan rasa hormat, dengan wajah lega. Mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci. Sekelompok demi sekelompok memenuhi alun-alun di depan kuil kuno dalam sekejap. Arus orang yang ramai menyapu keheningan di kuil. Jangan bersuara, Sang Buddha telah mencapai kebudaan dan akan segera keluar. Cepatlah dan simpan senjata kalian untuk menghindari gangguan pada aura Sang Buddha. Beiming Xiao memasang ekspresi serius saat dia berteriak kepada sekelompok praktisi Tanah Suci, bagaikan seorang pelindung agama Buddha. Putra Buddha, apakah Putra Buddha benar-benar telah mencapai kebudaan? Setelah ribuan tahun, agama Buddha akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang lagi. Sungguh menyedihkan. Sayang sekali para pengikut Tao klan saya kehilangan nyawa di tangan Ibel saat mencoba melindungi para pengikut Buddha. Saya tidak sanggup melihat pemandangan ini. Ketika para praktisi Tanah Suci mendengar berita tersebut, hati mereka bergetar dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Akan tetapi, beberapa merasa menyesal karena mereka tidak berdiri tepat waktu dan memperoleh hasil baik dari Sang Buddha. Beberapa bahkan menangis dengan sedih karena teman atau kerabat mereka telah memilih untuk membantu Sang Buddha sebelumnya, tetapi dipenggal oleh Ibel. Sekarang Sang Buddha telah mencapai kebudaan, kerabat dan teman mereka tidak dapat berbagi manfaat apapun. Beiming Xiao menatap dengan dingin, tetapi dia tahu apa yang dipikirkan semua orang. Hatinya sedikit tergerak, dan dia memikirkan sebuah pertanyaan, dan segera menjawabnya meskipun buah Buddha telah ditemukan, Ibel yang telah berulang kali mengganggu kelahiran buah Buddha belum menyerah. Kamu harus memimpin orang untuk segera mencari, terlepas dari hidup dan mati, dan menangkap orang itu dan teman-temannya bersama-sama, sehingga ketika Buddha muncul, kamu dapat memberinya hadiah yang murah hati. Janji, banyak praktisi Tanah Suci yang menyetujui dengan keras dan segera berangkat. Selama waktu ini, selain para pelayan dan keluarga afiliasi yang mengikuti jejak klan Beiming, ada juga beberapa orang yang menganggap tugas menangkap Ibel sebagai kesempatan terakhir untuk mendapatkan berkah perbuatan baik dalam kesempatan besar kemunculan Buddha di dunia ini, jadi mengapa mereka tidak mencoba yang terbaik. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi Beiming King tiba-tiba menjadi rumit, dan dia memohon, saudaraku, karena murid Buddha itu telah mencapai kebudaan dan masalahnya telah diselesaikan, tolong jangan mempermalukannya lagi. Dia adalah anggota klan Beimingku. Beiming Xiao langsung geram saat mendengar ini, dan berteriak, klan Beiming apa? Bagaimana mungkin klan kita punya makhluk jahat seperti itu? Lihat saja bagaimana dia berulang kali mengganggu kedatangan Sang Buddha, dan betapa besar dosa yang telah dia perbuat. Kau masih berani menyelamatkannya? Itu omong kosong belaka. Ekspresi Beiming King menjadi semakin getir, dan dia memohon, kita berdua telah memberikan kontribusi besar bagi munculnya kebudaan, dan saya pikir kita dapat menebus dosa-dosanya. Saya tidak meminta penebusan dosa-dosanya secara menyeluruh, tetapi setidaknya bawa dia kembali dan biarkan para leluhur yang memutuskan. Setelah mendengar ini, Beiming Xiao menjadi semakin marah dan berteriak, diam. Jika aku tidak menyingkirkan penjahat ini hari ini, bagaimana aku bisa menyingkirkan kemarahan di hatiku? Setelah itu, dia mengabaikan Beiming King dan berteriak langsung kepada para kultivator Tanah Suci yang siap bergerak, dengar, penjahat dan teman-temannya ada di kuil kuno ini. Membasmi Ibel ini dan memulihkan prestise agama Buddha adalah kesempatan terakhir kalian untuk memberikan kontribusi. Mengapa kalian tidak bergegas dan mencarinya? Janji. Setelah mendengar ini, banyak praktisi Tanah Suci menyetujui secara serempak, membagi pasukan mereka ke dalam formasi pertempuran, dan bergegas ke daerah sekitarnya. Beiming Xiao tidak dapat menahan rasa bangganya ketika menyaksikan adegan ini, dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Kali ini, aku pasti telah memperoleh hasil baik dari Sang Buddha dan telah menjadi seorang arhat,
tetapi aku bertanya-tanya, berapa banyak lagi manfaat yang akan jatuh ke kepalaku. Jasanya pasti besar, dan kebetulan saja sejumlah besar wilayah telah dibagi di Gunung Baiduan, yang merupakan hal besar bagi keluarga. Lebih jauh lagi, dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan setan itu, aku juga dapat menyingkirkan kekhawatiran dalam hatiku. Membasmi 3 burung dengan 1 batu, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Ini aku datang. Pada saat ini, Foyin, biksu penjaga kuil Bian yang telah menjaga pintu masuk kuil kuno, tiba-tiba berteriak dengan gembira, menarik perhatian semua pembudidaya. Bahkan Bei Ming Xiao merasakan energi Buddha yang kuat menyebar pada saat ini, seperti tungku yang perlahan bergerak keluar dari kegelapan kuil kuno, membuat mereka semua merasakan perubahan suhu. Selamat datang Sang Buddha. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Biksu pelindung Foyin, Putra Dewa Centaur, Putra Dewa Bermata 7, Dewi Wa, Bei Ming Xiao, Bei Ming Qingdi dan yang lainnya segera melangkah menuju kuil kuno, menatap pintu masuk kuil kuno dengan penuh hormat. Pada saat ini, semua kultivator di bawah juga tampak serius dalam tubuh dan pikiran. Mereka berdiri dalam barisan dan tim, semuanya sangat hormat, menahan kegembiraan mereka, dan diam-diam menatap cahaya keemasan yang menyala di kuil kuno yang gelap. Cahaya keemasan itu berangsur-angsur bertambah kuat dan perlahan bergerak menuju pintu masuk aula. Bei Ming Xiao dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi saat cahaya keemasan itu semakin dekat, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Cahaya keemasan belum muncul, tetapi suara-suara terdengar dari aula satu demi satu. Hanya untuk ikut bersenang-senang. Sebuah suara terdengar marah dan terus mengoceh dasar biksu botak bodoh, aku ini kakak seniormu, seorang Buddha sejati, dan kau benar-benar mengatakan bahwa aku hanya ikut bersenang-senang. Apakah kau percaya bahwa aku akan mengeluarkanmu dari sekte Buddha sekarang juga dan kau tidak akan bisa bersulang selama 100 tahun? Saudaraku, menjadi seorang Buddha itu sangat melelahkan. Jutaan biksu, besar dan kecil, datang kepadamu untuk meminta bantuan. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Jika kamu tidak mau, kamu bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Petik 2, petik 2. Mengapa kamu diam saja? Secara teori, jika Anda telah mencapai kebudaan, Anda dapat dianggap sebagai guru Buddha, tetapi saya akan menyembunyikan Anda dari Anda ketika saya menulis tentang sejarah Buddha di masa mendatang. Mengapa? Sungguh memalukan. Petik 2, petik 2. Di tengah pertengkaran itu, beberapa orang perlahan-lahan keluar dari kuil kuno itu. Semua praktisi tanah suci membuka mata lebar-lebar saat itu. Orang pertama yang mereka lihat adalah seorang pria berjubah biksu Pang Kemping, dengan rambut sepanjang jari mencuat seperti pedang, untaian manik-manik tulang tergantung di lehernya, dan sebilah pisau di bahunya. Dia tampak aneh dan berjalan keluar terlebih dahulu sambil mendengus. Sial, kenapa banyak sekali orangnya? Begitu dia melangkah maju, dia melihat segerombolan orang banyak berada di hadapannya. Dia pun menjadi takut hingga mundur selangkah sambil memasang ekspresi aneh. Para pembudidaya tanah suci dan bahkan putra dewa klan kuno memiliki ekspresi yang lebih aneh lagi. Itu dia, mengapa setan ini kembali dari jalan Buddha? Kapan dia memasuki aula? Tiba-tiba, mereka mendapati bahwa setan kecil yang hendak diutus untuk mencari kuil kuno itu muncul di hadapan mereka dengan begitu terang-terangan. Untuk sesaat, semua praktisi tanah suci tercengang dan bahkan lupa bertanya apa yang sedang terjadi. Bahkan para kultivator tanah suci yang tadinya begitu berambisi untuk membasmi ibel ini pun tertegun sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika seseorang berjalan keluar dari belakang, mereka begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Seorang biksu muda berjubah putih, Shen Xiu, memiliki 10 sinar Buddha yang bersinar di belakangnya, sama menyilaukannya seperti matahari. Nyanyian Buddha dapat terdengar samar-samar di sekelilingnya. Jubah putihnya begitu bersih sehingga tampak seolah-olah tidak akan pernah ternoda oleh debu. Dia tampak sangat tampan, dengan penampilan yang hikmat. Ketika dia berjalan keluar, suara gemuruh yang keras dapat terdengar di kekosongan di atas kepalanya, dan bayangan Buddha raksasa menjulang. 890.